Mertua siram pengantin pria dengan seember air, karena tak terima anaknya dinikahi oleh seorang pengamen jalanan. Kamar Salma bagai sebuah sangkar emas yang dibangun dengan sangat rapi oleh kedua orang tuanya. Dindingnya berwarna pastel lembut, dipenuhi lukisan-lukisan lanskape Eropa yang mahal, tempat tidur berkanopi dengan spray sutra, dan sebuah meja rias marmer yang selalu dipenuhi koleksi parfum dan kosmetik high-end terbaru. Setiap sudut ruangan itu berteriak tentang kemewahan dan status sosial keluarganya. Namun bagi Salma, semua itu hanyalah dekorasi dari sebuah penjara yang membuatnya terasing dari dunia nyata. Kehidupannya telah diatur sedemikian rupa sejak kecil. Sekolah favorit, kursus-kursus bergengsi, pertemanan dengan anak-anak orang terpandang, hingga rencana kuliah di jurusan yang dianggap tepat oleh ibunya, Bu Nikmah. Anak seorang pengusaha sukses sepertimu harus menjadi seorang pengacara atau Mbak Salma. Bukan apalah itu, seniman atau penulis. Begitu selalu ucap Bu Nikmah setiap kali Salma mencoba membicarakan minatnya pada sastra dan musik. Hari itu, Salma kembali merasa sesak. Dari balik jendela kaca patri yang menghadap ke jalanan ramai di bawah, dia memandang dunia yang terasa begitu jauh. Pelajaran piano klasiknya baru saja usai, dan jari jemarinya masih pegal memainkan sonata Beethoven yang menurut gurunya kurang berjiwa. Dia menarik nafas panjang, mengecup kening ibu yang sedang sibuk memeriksa daftar belanja untuk acara amal keluarga minggu depan, lalu bergegas naik ke kamar. Jangan lupa, makan malam nanti bersama keluarga besar Wijaya. Pakai gaun merah muda yang ibu belikan kemarin, ya? Pesan Bu Nikmah tanpa mengalihkan pandangan dari tabletnya. Iya, Bu, jawab Salma singkat, hati kecilnya menjerit. Sesampainya di kamar, ritual pelariannya pun dimulai. Dia membuka jendela lebar-lebar, membiarkan angin sore yang hangat menerobos masuk, menghanyutkan aroma parfum mahal dan kesempurnaan yang membosankan. Lalu, seperti biasa, telinganya menyaring keriuhan lalu lintas, mencari satu suara yang selalu berhasil menenangkannya. Dan tak lama, suara itu datang. Sebuah alunan gitar akustik yang bersih, diikuti oleh suara bariton yang dalam dan berkarakter, menyanyikan sebuah lagu folk tentang perjalanan dan harapan. Itu adalah suara Mas Alan, seorang pengamen jalanan yang selalu mangkal di bawah jembatan penyeberangan tak jauh dari rumahnya. Aku tidak tahu siapa kau, atau mengapa kau selalu bernyanyi di sana, bisik Salma pada seorang pria tak dikenal di kejauhan, seolah suaranya bisa sampai. Tapi kau adalah satu-satunya hal yang jujur di hari-hariku. Dia menyandarkan kepalanya di bingkai jendela, mata terpejam, membiarkan lirik-lirik sederhana namun penuh makna dari lagu Alan menyelusup ke dalam jiwanya yang lelah. Dalam imajinasinya, Alan bukanlah seorang pengamen. Dia adalah seorang petualang, seorang penyair, seseorang yang bebas menyanyikan isi hatinya tanpa peduli pada pandangan orang lain. Sangat berbeda dengan dirinya yang terpenjara oleh ekspektasi. Salma, turun. Ayahmu mau bicara, teriak Bu Nikmah dari bawah, memecah konsentrasinya. Dia menghela nafas, menutup jendela dengan perlahan, seolah mengucapkan selamat tinggal pada sebentuk kebebasan. Sebelum pergi, dia melirik sekali lagi ke arah jembatan. Dari kejauhan, dia bisa melihat siluet Alan yang ramping, dengan kaos oblong lusuh dan celana jeans sobek di beberapa bagian, namun dengan postur tubuh yang penuh percaya diri. Hari itu, Alan sedang menyanyikan lagu tentang seorang burung yang merindukan langit luas. Kau beruntung, burung, gumam Salma lirih. Sebuah senyum kecil mengembang di bibirnya untuk pertama kalinya hari itu. Kau masih bisa terbang menjauh. Aku bahkan tak berani untuk melompat dari sangkar ini. Dia mematung sebentar, mendengarkan bait terakhir lagu Alan sebelum akhirnya berbalik dan meninggalkan jendela, melangkah menuju ruang keluarga di mana ayahnya sudah menunggu dengan agenda hidupnya yang berikutnya. Namun, dalam hatinya, dia berjanji akan kembali ke jendela itu besok, dan mendengarkan lagi melodi yang memberinya keberanian untuk bernafas. Pukul 15.30, Alan dengan cekatan membereskan peralatannya. Sebuah gitar akustik yang badinya sudah penuh dengan stiker band indie dan coretan-coretan filosofis, sebuah speaker portable yang catnya sudah mengelupas di beberapa bagian, dan sebuah mikrofon yang sudah setia menemaninya selama 5 tahun terakhir.
Semua dimasukkan dengan rapi ke dalam tas ransel besar yang pernah dibelikannya dari hasil mengamen selama 3 bulan. Senyumnya yang tulus dan mata yang berbinar adalah senjata andalannya selain suara. Tak lupa, ia melambaikan tangan pada penjual bakso yang sudah mengizinkannya mangkal di depan lapaknya. "Makasih, Bang. Besok lagi ya," seru Alan ramah. "Iya, Alan. Hati-hati di jalan. Suaramu makin bagus aja. Nih, kayaknya bakal laku tuh lagu-lagunya," sahut penjual bakso itu sambil membersihkan meja. Alan hanya tersenyum. "Amin, Bang. Doain aja." Ia tidak langsung pulang. Langkahnya berbelok menuju sebuah studio rekaman sederhana yang terletak di gang sempat di balik ruko-ruko. Studio 99. Begitulah tulisan di pintunya. Tempat ini adalah ruang sakral baginya, di mana mimpi-mimpinya disemai dan dirawat dengan susah payah. "Alan, telat nih. Jam segini baru dateng." Dika sama Roni udah dari tadi nunggu. Sapa seorang pria berambut gondrong dari balik konsole mixing, pemilik studio itu, Kang Anton. "Maaf, Kang. Tadi ada acara dadakan, diminta nyanyi di warung kopi. Dapat duit tambahan nih buat bayar sewa studio," jawab Alan sambil mengeluarkan selembar uang 50 ribuan yang masih lumayan basah oleh keringatnya. Di dalam ruang rekaman yang sempit, 2 orang temannya, Dika, drum, dan Roni, bass, sudah menunggu dengan ekspresi semangat. "Bro, gue denger lo lagi nulis lagu baru? Yang tadi lo nyanyi di jembatan itu?" tanya Roni penasaran. Alan menganggum, matanya berbinar. "Iya, Ron. Judulnya Sangkar Emas. Gue terinspirasi, nemu cerita menarik." Pikirannya melayang ke sosok di balik jendela yang kadang katanya ia lihat. "Maksud lo, cerita apa?" Dika menyela. "Belum pasti, sih. Tapi, ada seorang perempuan. Dia selalu ngeliatin gue nyanyi dari jendela kamarnya yang gede banget. Setiap hari. Kayaknya, dia terpenjara di rumah mewahnya sendiri," ujar Alan sambil menyetel gitarnya. "Wah, jadi deh muse lo yang baru," canda Dika. "Bukan muse, dikit. Lebih ke simpati. Gue ngerasa lagu gue bisa jadi pelarian buat dia." Mereka pun mulai berlatih. Alan memainkan melodi sederhana namun menyentuh, lalu menyanyikan lirik-lirik yang ia tulis pagi tadi. "Dari balik kaca, kau memandang dunia. Sebuah sangkar emas, dengan pintu yang terkunci. Kau dengar suaraku, sebuah melodi. Mencoba menghampiri, membawa cerita." Suasana hening sejenak. Kang Anton yang mendengarkan dari luar ruangan mengangguk-angguk. "Bagus, Alan. Liriknya dalam. Tapi jangan terlalu sedih. Kasih sedikit harapan di refnya." Alan tersenyum. "Iya, Kang. Di refnya nanti gue tambahin. Aku kan di sini, bernyanyi untukmu, menemani setiap langkahmu, mencari cahaya." Mereka terus berlatih hingga larut malam. Setelah membayar sewa studio dengan uang hasil mengamen dan manggung dadakan tadi, Alan akhirnya pulang ke rumah orang tuanya di sebuah kompleks perumahan sederhana. Alan, pulangnya malam banget. Ada acara lagi. Sambut Bu Isti, ibunya, yang sedang menjahit baju di ruang tamu. Rumah mereka sederhana, namun penuh dengan kehangatan dan dukungan. "Iya, Bu. Latihan buat demo lagu baru. Maaf ganggu tidur Ibu," jawab Alan sambil mencium tangan ibunya. "Gak apa-apa. Yang penting jangan lupa makan. Ada lauk di meja. Bapak udah tidur. Tadi dia capek jagain warung." Alan duduk di samping ibunya. "Bu, gue nemu inspirasi lagu baru. Tentang seseorang yang terpenjara." Bu Isti menghela napas. "Di dunia ini banyak orang yang terpenjara, Nak. Ada yang terjebak kemiskinan, ada juga yang terjebak kekayaan. Tugas kita, bikin mereka yang terpenjara itu tetap bisa mendengar suara kebebasan." Mata Alan berbinar. "Ibu selalu tahu yang gue pikirkan. Ya wong ibumu, toh,
jawab Bu Isti sambil tersenyum. Sekarang, makan dan tidur. Besok kan harus cari makanan lagi untuk mimpi-mimpimu. Di kamarnya yang kecil, Alan menatap laptop tua yang berisi file-file rekaman demo. Di samping laptop, ada tumpukan buku-buku filsafat dan sastra. Ia bukan sekadar pengamen. Ia adalah seorang pemimpi, seorang pencari kebenaran, dan seorang musisi yang meyakini bahwa seni bisa menjadi jembatan antar dunia. Dan tanpa disadarinya, ia telah mulai membangun jembatan itu menuju sebuah jendela kamar di sebuah rumah mewah, di mana seorang perempuan bernama Salma sedang mendengarkan setiap nada yang ia ciptakan dengan penuh harap. Minggu-minggu berlalu, dan hujan mulai turun dengan lebih sering, menandai pergantian musim. Bagi Salma, rutinitas hariannya terasa semakin membosankan dan menjemukan. Hari itu, sebuah acara makan malam keluarga dengan calon investor ayahnya berlangsung sangat formal dan melelahkan. Setiap senyum yang dia berikan terasa dipaksakan. Setiap obrolan tentang ekonomi dan politik terasa hampa. Pikirannya melayang kepada suara merdu di balik jembatan, kepada kebebasan yang diwakili oleh setiap petikan gitar Alan. Salma, kamu kenapa? Dari tadi melamun saja. Tidak dengarkan penjelasan Pak Hendra tentang peluang investasi properti. Tegur Bu Nikmah dengan suara berbisik, namun tajam. Maaf, Ibu. Saya hanya agak pusing, jawab Salma cepat, meminum seteguk air putih untuk menyembunyikan kegelisahannya. Sudah, kalau tidak enak badan, nanti izin saja tidur lebih awal. Jangan sampai mempermalukan kita di depan tamu, desis Bu Nikmah kembali. Salma hanya mengangguk patuh. Tapi dalam hatinya, sebuah rencana nekat mulai terbentuk. Begitu acara makan malam usai dan para tamu mulai berpamitan, Salma berpura-pura menuju kamarnya. Namun, alih-alih naik ke lantai atas, dia menyelinap ke dapur, mengambil payung besar berwarna biru tua, dan keluar dari pintu samping tanpa sepengetahuan siapapun. Hujan saat itu turun dengan deras, membasahi jalanan yang sepi. Dia berjalan cepat, payungnya nyaris tak berguna melawan terpaan angin yang menggoyahkan pepohonan. Tujuannya hanya satu, tempat Alan biasa mangkal. Sesampainya di bawah jembatan, napasnya terengah-engah, basah kuyup, dan sedikit menggigil. Namun, yang dia temui hanyalah ruang kosong. Jantungnya seakan berhenti berdetak. Rupanya, karena hujan yang begitu lebat, Alan sudah membereskan peralatannya lebih awal. Perasaan kecewa yang amat sangat menyelimutinya. Dia bersandar di dinding beton yang dingin, menatap rintikan hujan di luar bayangan jembatan, merasa sangat bodoh dan naif. Tiba-tiba, sebuah suara membuatnya terkejut. "Permisi, Mbak. Ada yang bisa saya bantu?" Salma memutar tubuhnya. Di sana, berdiri seorang pria dengan jas hujan sederhana yang masih meneteskan air. Wajahnya tirus, dengan mata yang teduh namun penuh kehangatan. Di tangannya tergenggam tas ransel besar yang dikenalnya. Itu adalah Alan. "Maaf, saya hanya berteduh," jawab Salma gugup, berusaha menyembunyikan wajahnya yang memerah karena malu. "Tidak apa-apa. Hujan memang deras sekali hari ini," ujar Alan sambil mendekat. Tiba-tiba, matanya berbinar tanda pengenalan. Maaf, tapi, apakah Mbak sering berada di sekitar sini? Saya seperti pernah melihat." Salma merasa dadanya berdebar kencang. Dia mengangguk pelan, tidak mampu berbohong. Saya tinggal di rumah besar di ujung jalan itu. Saya sering mendengarkan nyanyian Anda dari jendela kamar saya. Sekarang giliran Alan yang terlihat terkejut, lalu diikuti senyum lebar yang tulus. "Wah, jadi selama ini saya punya pendengar setia? Terima kasih, Mbak. Itu sangat berarti bagi saya. Mereka bilang, suara Anda bagus. Dan lagu-lagunya dalam." Puji Salma masih terbata-bata. "Terima kasih. Nama saya Alan," katanya sambil mengulurkan tangan. "Salma," jawabnya, menjabat tangan Alan dengan gemetar. Sentuhan itu terhangat di tengah udara dingin yang menusuk. "Salma, nama yang indah," ucap Alan. "Wah,
Tidak baik berdiri di sini, bisa kedinginan. Warung kopi di seberang masih buka. Mau menunggu hujan reda di sana? Saya traktir, tawarnya dengan sopan. Salma, yang hatinya berdebar-debar antara rasa takut dan keingintahuan, akhirnya mengangguk. Iya, boleh. Mereka pun berdua berlari kecil menyeberang jalan menuju warung kopi yang sederhana namun nyaman. Di dalam, aroma kopi dan kue tradisional menciptakan suasana yang akrab. Mereka duduk di sudut, memesan 2 cangkir kopi hitam dan pisang goreng. Awalnya percakapan berjalan kikuk, tapi Alan, dengan kepolosannya, mulai bercerita tentang musik, tentang buku-buku yang mempengaruhi liriknya, tentang mimpinya untuk memiliki album sendiri. Salma, yang terbiasa dengan percakapan tentang uang dan gosip tinggi, terpukau. Jadi, Anda mengamen bukan karena terpaksa? Tanya Salma penasaran. Bukan sekedar untuk bertahan hidup, Mbak Salma, tapi juga untuk mengasah kemampuan, berinteraksi langsung dengan pendengar, dan ya, mengumpulkan modal untuk mimpi, jelas Alan dengan semangat. Setiap lagu yang saya tulis adalah cerita. Dan hari ini, sepertinya saya bertemu dengan salah satu inspirasinya. Senyumnya membuat Salma tersipu. Sebaliknya, Salma bercerita tentang kehidupannya yang serba diatur, tentang tekanan untuk menjadi sempurna, tentang ruang kamarnya yang mewah namun terasa seperti selera. Alan mendengarkan dengan saksama, tanpa sedikit pun penghakiman di matanya. Kedengarannya melelahkan, ujarnya akhirnya, dengan empati yang tulus. Tapi saya paham, setiap orang punya jembatannya, masing-masing untuk melarikan diri. Saya bersyukur, musik saya bisa menjadi jembatan bagi Anda. Hujan mulai reda setelah hampir 2 jam. Percakapan mereka mengalir begitu saja, dari musik, ke buku, ke filosofi hidup, seolah waktu berhenti. Salma tidak pernah merasa begitu didengarkan. Aduh, sudah hampir jam 10. Saya harus pulang, ucap Salma dengan berat hati. Iya, saya antar sampai depan. Jalanan masih sepi, tawar Alan. Mereka berjalan perlahan di bawah rintik hujan yang tersisa. Sampai di depan pagar rumah Salma yang megah, Alan berhenti. Terima kasih untuk kopi dan percakapannya, Mas Alan. Ini adalah percakapan paling jujur yang saya alami dalam waktu lama, ucap Salma. Sama-sama, Mbak Salma. Sampai jumpa besok di balik jendela, canda Alan lembut. Salma tersenyum. Mungkin, atau mungkin di bawah jembatan lagi. Melihat Salma menghilang di balik pintu gerbang, Alan berdiri sebentar, menatap rumah megah itu. Sebuah perasaan baru tumbuh dalam hatinya, campuran antara kekaguman dan keinginan untuk melindungi. Sedangkan Salma, dengan hati berdebar dan senyum yang tak bisa ia sembunyikan, menyadari bahwa ini bukan lagi sekadar pelarian. Ini adalah sebuah pertemuan yang ditakdirkan, sebuah awal dari sesuatu yang lebih besar, yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Pertemuan di bawah jembatan dan percakapan hangat di warung kopi itu menjadi sebuah rahasia manis yang dengan hati-hati disimpan oleh Salma di sudut terdalam hatinya. Namun, rahasia itu bukanlah sesuatu yang bisa dengan mudah dipendam sendirian. Ia bagai benih yang telah tertiup angin ke tanah subur, mulai bertunas dengan liar, mengakar kuat, dan menuntut untuk diakui keberadaannya. Keesokan harinya, dan hari-hari setelahnya, dunia Salma seakan memiliki 2 warna yang kontras. Siang hari, ia adalah Salma Wijaya, putri solehah dan penurut yang mengenakan pakaian bermerek, menghadiri kelas-kelas kuliahnya di jurusan manajemen yang tidak pernah benar-benar ia minati, dan tersenyum manis di setiap acara keluarga yang penat. Namun, begitu matahari mulai condong ke barat, ia berubah menjadi Salma, seorang perempuan dengan mata penuh rasa ingin tahu yang jantungnya berdebar-debar menanti sebuah suara dan sebuah pertemuan. Pertemuan mereka di bawah jembatan itu tidak lagi terjadi secara kebetulan. Ia telah menjadi sebuah janji tak terucap. Setiap kali Alan melihat sosoknya mendekat, sebuah senyum otomatis mengembang di bibirnya. Mereka tidak selalu berbicara lama. Kadang, Salma hanya duduk di sebelahnya, mendengarkannya menyanyi untuk orang-orang yang lalu lalang,
merasakan sebuah kebanggaan aneh saat melihat orang-orang melambatkan langkah atau melemparkan uang receh ke dalam kaleng bekas catnya. "Lagu baru, Mas?" tanya Salma suatu sore, menunjuk ke secari kertas coretan di samping Alan. Alan mengangguk. Matanya berbinar. "Iya, masih belum selesai. Judul sementaranya, Dua Dunia." Salma tersipu, menunduk. "Tentang apa?" "Tentang dua orang yang hidup dalam alam yang berbeda, tapi menemukan titik temu di sebuah jembatan yang sama," jawab Alan lembut, memainkan intro sebuah melodi yang belum sempurna. Percakapan-percakapan singkat itu mulai berkembang menjadi obrolan yang lebih panjang dan dalam. Mereka seringkali duduk di bangku taman dekat jembatan setelah Alan selesai manggung, berbagi cerita tentang hari mereka. Salma bercerita tentang betapa frustrasinya dia dengan mata kuliah akuntansi keuangan, sementara Alan membagikan kesulitannya menyeimbangkan antara mengamen, latihan di studio, dan membantu orang tuanya di warung. "Kadang aku iri denganmu, Alan," suatu kali Salma berkata, menatap langit yang mulai berwarna jingga. "Kau bebas. Kau tahu persis apa yang kau mau." Alan memandangnya dalam-dalam. "Kebebasan itu relatif, Salma. Aku juga punya ketakutan. Takut mimpiku hanya akan jadi mimpi. Takut tidak bisa membahagiakan orang tua. Tapi yang penting, kita berani jujur pada diri sendiri tentang apa yang kita rasakan." Dia berhenti sejenak. "Seperti sekarang. Apa yang sebenarnya kau rasakan, Salma? Tentang hidupmu? Tentang kita?" Pertanyaan itu menggantung di udara. Salma menarik napas dalam-dalam. "Aku merasa ini benar, Alan. Berada di sini, bersamamu, adalah hal paling benar yang pernah aku rasakan. Tapi..." Dia memandang rumah besarnya di kejauhan. "Dunia di sana tidak akan pernah mengerti." "Dunia tidak perlu mengerti, Salma. Yang penting kita yang mengerti perasaan kita sendiri," balas Alan, memegang tangannya dengan erat. Aku mulai merasakan sesuatu yang lebih dari sekedar simpati atau persahabatan." "Begitu juga aku," bisik Salma, tangannya membalas genggaman Alan. Namun, dunia nyata tidak pernah semudah itu. Suatu sore, ketika mereka sedang asyik berbincang di bangku taman, sebuah mobil mewah berwarna hitam melintas perlahan. Salma membeku. Itu adalah mobil ayahnya, Pak Wiji. Wajahnya langsung pucat. Meski mobil itu terus melaju tanpa berhenti, dia yakin sang ayah telah melihat mereka. "Alan, aku harus pergi," ucap Salma buru-buru, berdiri dengan gemetar. "Ada apa? Itu kenalanmu?" tanya Alan, khawatir. "Itu ayahku," jawab Salma, napasnya tersengal. "Dia pasti melihat kita." Malam itu, suasana makan malam di keluarga Wijaya terasa lebih sunyi dan tebal dari biasanya. Pak Wiji tidak banyak bicara, tapi sorot matanya sesekali menatap Salma dengan tajam, seolah mencoba membaca pikiran putri semata wayangnya. Bu Nikmah, yang sibuk bercerita tentang rencana galeri seni baru yang akan didanainya, tampak tidak menyadari ketegangan antara ayah dan anaknya. Setelah makan malam, ketika Salma hendak menuju kamarnya, suara Pak Wiji menghentikannya. "Salma," panggilnya. Suaranya datar namun penuh wibawa. "Tadi sore, saya lihat kamu di taman dekat jembatan. Bersama seorang laki-laki. Siapa dia?" Salma merasa dadanya sesak. Itu hanya seorang teman." "Yah, teman." Pak Wiji mengangkat alis. "Dia bukan dari kalangan kita, Salma. Saya lihat dari caranya berpakaian. Hati-hati dalam memilih pergaulan. Kamu tahu betapa pentingnya reputasi keluarga kita. Tapi, yah, tidak ada tapi. Ibu sudah menjodohkanmu dengan Adit, anak Pak Hendra. Keluarganya baik, selevel dengan kita. Itu adalah jodoh yang tepat untukmu," ucap Pak Wiji dengan final sebelum berbalik dan pergi ke ruang kerjanya. Salma berdiri terpaku, air mata mulai menggenang di matanya. Kata-kata, jodoh yang tepat, terasa seperti paku yang menancap di hatinya.
Dia berlari ke kamarnya, mengunci pintu, dan menangis dalam pelukan bantal. Di saat yang sama, di rumah sederhana keluarga Alan, Bu Isti memperhatikan anaknya yang sedang asyik menulis lirik baru dengan senyum kecil di bibirnya. "Alan, kamu akhir-akhir ini sering senyum-senyum sendiri. Ada sesuatu yang ingin kamu ceritakan ke ibu?" tanya Bu Isti sambil duduk di sampingnya. Alan menatap ibunya. Wajahnya berseri. "Ibu, aku bertemu seseorang. Dia luar biasa. Namanya Salma." Bu Isti tersenyum lebar. "Wah, akhirnya. Cerita dong, seperti apa dia?" Tapi senyum Bu Isti sedikit memudar ketika Alan menggambarkan latar belakang Salma. "Dia anak orang kaya." "Ya, nak? Rumahnya di perumahan mewah itu." Alan mengangguk, menangkap kekhawatiran di mata ibunya. "Iya, Bu. Tapi dia berbeda. Dia tidak sombong. Dia baik, pengertian." "Alan," potong Bu Isti lembut. Ibu tidak meragukan kebaikan hatinya. "Tapi, dunia itu sangat berbeda dengan dunia kita. Ibu hanya tidak ingin hatimu yang terluka." "Tapi kami saling mencintai, Bu," bantah Alan dengan yakin, meski hatinya mulai diselimuti keraguan yang sama. Itulah kenyataan yang harus mereka hadapi. Cinta mereka mulai bersemi, namun ia tumbuh di sebuah jurang pemisah yang dalam dan gelap, dijaga oleh para penjaga bernama status sosial, prasangka, dan ekspektasi. Malam itu, Salma menatap langit dari balkon kamarnya, sementara Alan memandang bintang dari jendela kamarnya yang kecil. Mereka dipisahkan oleh jarak dan dunia, namun dihubungkan oleh sebuah perasaan yang sama, sebuah keyakinan akan cinta mereka, dan sebuah ketakutan yang sama akan badai yang pasti akan datang. Benih-benih prasangka dan ketidaksetujuan yang ditaburkan oleh Pak Wiji mulai bertunas, tumbuh menjadi pohon beracun yang merambat masuk ke setiap sudut kehidupan Salma. Suasana di rumah keluarga Wijaya berubah drastis. Yang dulunya dipenuhi dengan obrolan ringan tentang mode dan agenda sosial, kini berganti dengan keheningan yang tegang dan tatapan penuh curiga. Bu Nikmah, yang sebelumnya terlalu sibuk dengan urusannya sendiri, kini mulai menaruh perhatian penuh pada setiap gerak-gerik putri semata wayangnya. "Salma, kemari ibu mau bicara," panggil Bu Nikmah suatu pagi dengan suara yang tidak bisa ditolak. Mereka duduk di ruang tamu mewah dengan sofa velvet yang empuk, namun terasa mengungkung. "Apa, Bu?" tanya Salma mencoba bersikap biasa. "Ibu dengar dari ayah, kamu akhir-akhir ini sering terlihat dengan seorang laki-laki. Benarkah?" tanya Bu Nikmah, matanya menyelidik. Salma merasa tenggorokannya kering. "Itu hanya teman, Bu." "Teman?" Bu Nikmah mendecakkan lidah. "Jangan berbohong pada ibu, Salma. Ayah bilang dia terlihat tidak berasal dari kalangan terpelajar, berkeliaran di sekitar jembatan. Ibu tidak mau kamu bergaul dengan sembarang orang. Reputasi keluarga kita adalah segalanya. Dia bukan sembarang orang, Bu. Namanya Alan. Dia adalah seorang musisi, seorang yang baik dan..." "Musisi?" sela Bu Nikmah dengan nada sinis. "Maksudmu pengamen jalanan? Dasar pengemis. Kau pikir dengan suaranya yang merdu itu bisa memberimu hidup yang layak? Dia hanya mencari mangsa. Salma, melihatmu berasal dari keluarga kaya, dia pasti mengincar hartamu." "Tidak, Bu. Alan tidak seperti itu," bantah Salma dengan berani, air mata mulai menggenang. "Dia mencintaiku apa adanya." "Cinta?" Bu Nikmah tertawa getir. "Kamu masih terlalu muda dan naif, Salma. Cinta tidak bisa mengisi perut. Cinta tidak bisa membeli rumah mewah atau mobil bagus. Lihat ibu. Karena ibu memilih ayah yang dari kalangan yang sama, hidup kita berkecukupan. Kamu tidak akan pernah mengerti rasanya hidup susah, dan ibu tidak akan membiarkan kamu mengalami itu." Percakapan itu berakhir dengan tangis Salma dan amarah Bu Nikmah yang meledak. Sejak hari itu, pengawasan terhadap Salma diperketat. Sopir keluarga ditugaskan mengantarnya kemanapun, bahkan ke kampus.
jam malamnya diperpendek, dan aksesnya terhadap uang dibatasi untuk mencegahnya membiayai Alan, menurut sang ibu. Di sisi lain, tekanan juga mulai dirasakan Alan. Teman-teman sesama musisi jalanan mulai melontarkan ejekan. "Woi, Alan, denger-denger lo lagi deket sama cewek orang kaya, ya? Udah jadi proyek barunya," ledek Roni, salah seorang pengamen, suatu sore ketika mereka sedang istirahat. "Jangan asal ngomong, Ron." "Salma berbeda," jawab Alan mencoba menahan emosi. "Beda? Ya iyalah, beda. Lo cuma bisa kasih dia makan dari recehan di kaleng ini. Dia biasa makan di restoran bintang 5. Lo pikir dia bakal betah sama lo? Itu cuma cinta lokasi, bro. Nanti juga dia bosen dan balik ke dunianya," sindir Roni lagi. Ejekan itu seperti pisau yang mengoyak-oyak keyakinan Alan. Keraguan yang ditanamkan ibunya mulai bersemi. Apakah Salma hanya sekadar mencari sensasi? Apakah suatu hari nanti dia akan bosan dengan kehidupan sederhananya? Kekhawatiran itu semakin menjadi ketika suatu hari, Adit, pria pilihan Bu Nikmah, mendatanginya di tempat mangkalnya. Dengan mobil sport mewahnya dan setelan mahal, Adit berdiri dengan angkuh di depan Alan yang sedang mempersiapkan peralatan. "Jadi, kamu Alan?" kata Adit dengan nada merendahkan. Si pengamen yang sedang meracuni pikiran Salma. Alan berusaha tetap tenang. "Saya tidak meracuni siapa-siapa. Hubungan saya dengan Salma adalah atas dasar suka sama suka." Adit tertawa kecil. "Suka sama suka? Jangan bercanda. Apa yang bisa kau tawarkan padanya? Lagu-lagu murahan? Hidup di gubuk?" Salma terbiasa dengan kemewahan. Dia butuh pria yang bisa memberinya kehidupan layak, bukan pengemis seperti kamu. Darah Alan mendidih, tapi diingatkannya diri untuk tidak terpancing. Cinta tidak selalu tentang materi. "Cinta." Adit mendekat, matanya menyipit. "Dengarkan baik-baik, pengamen. Jangan macam-macam dengan Salma. Dia sudah ditentukan untukku. Keluarga kami sudah sepakat. Jangan sampai kau yang nantinya menyesal." Ancaman itu menggantung di udara. Setelah Adit pergi, Alan merasa lemas. Ejekan dari teman-teman dan ancaman dari Adit mulai menggerogoti keyakinannya. Malam itu, ketika Salma berhasil meneleponnya diam-diam, suaranya terdengar sedih. "Alan, aku tidak tahu harus berbuat apa. Ibu marah sekali. Aku seperti tahanan rumah." "Salma," suara Alan terdengar berat. Apakah kau yakin dengan semua ini? Dengan aku? Aku cuma seorang pengamen. Aku tidak bisa memberimu apa yang kau biasa dapatkan." "Jangan berkata begitu, Alan. Aku mencintaimu, bukan latar belakangmu. Kita akan melewati ini bersama," balas Salma dengan penuh keyakinan, meski hatinya juga dipenuhi keraguan. Tapi keyakinan saja tidak cukup. Bisikan-bisikan dan ejekan dari kedua belah pihak mulai membangun tembok yang semakin tinggi antara mereka. Setiap tatapan sinis, setiap ucapan merendahkan, adalah batu bata yang menutupi cahaya cinta mereka. Mereka masih berpegangan tangan, tapi kini, eratannya mulai melonggar, digantikan oleh rasa takut dan was-was akan masa depan yang tidak pasti. Badai yang mereka takuti perlahan mulai mendekat, dan kali ini, datang dari segala arah. Tekanan yang datang bertubi-tubi dari kedua belah pihak justru menjadi pemantik yang mengubah api cinta mereka menjadi kobaran tekad baja. Rasa takut dan keraguan yang sempat menyelinap di hati mereka berdua perlahan-lahan tersapu oleh sebuah keyakinan bulat, bahwa mereka tidak akan membiarkan prasangka dan kesombongan sosial memenangkan pertarungan ini. Jika dunia tidak bisa memahami cinta mereka, maka mereka akan berdiri sendiri melawan dunia. Pada suatu malam, di bawah cahaya lampu jalan yang temaram di taman yang menjadi saksi bisu pertemuan mereka, Alan memegang erat kedua tangan Salma. Wajahnya, yang biasanya dipenuhi senyum hangat, kini tampak serius dan penuh tekad. "Salma, aku tidak bisa terus-terusan seperti ini. Melihatmu disiksa oleh keluargamu sendiri,
Mendengarmu menangis di telepon, ini menyiksaku, ujar Alan, suaranya bergetar penuh emosi. Aku ingin melakukan sesuatu yang benar. Aku ingin melamarmu. Secara resmi. Di hadapan orang tuamu. Salma terkesiap. Matanya membesar. Melamar? Tapi, Alan, kau tahu bagaimana ibu dan ayahku akan menyambutnya. Itu seperti menabrak tembok batu dengan kepala telanjang. Biarlah, potong Alan dengan mata berapi-api. Aku lebih memilih mereka memarahiku, menghinaku, bahkan mengusirku, daripada melihatmu menderita dalam diam. Aku ingin mereka tahu bahwa niatku tulus. Bahwa ini bukan main-main bagiku. Aku mencintaimu, Salma. Dan aku ingin menghargaimu dengan cara yang paling sopan yang kumiliki, dengan meminta tanganmu secara terbuka dari mereka yang melahirkanmu. Air mata meleleh di pipi Salma. Di tengah segala kekacauan ini, pria di hadapannya justru memikirkan kehormatan dan harga dirinya. Dia mengangguk, pelan, lalu semakin kencang. Baiklah, aku akan bersamamu. Kita hadapi ini bersama. Rencana itu pun disusun. Alan memberitahu kedua orang tuanya tentang niatnya. Pak Bahri dan Bu Isti awalnya khawatir, tetapi melihat keteguhan di mata anak mereka, mereka memutuskan untuk mendukung sepenuhnya. Kalau memang itu hatimu, nak, kami di belakangmu. Kami mungkin tidak punya harta, tapi kami punya harga diri dan doa, kata Pak Bahri, menepuk pundak Alan dengan bangga. Bersikap yang sopan. Ya, Alan. Hormati mereka. Apapun yang mereka katakan nanti, nasihat Bu Isti sambil merapikan kemeja sederhana yang akan dikenakan Alan. Keesokan harinya, dengan jantung berdebar kencang, Alan berdiri di depan pintu gerbang rumah megah keluarga Wijaya, didampingi oleh kedua orang tuanya. Pak Bahri mengenakan kemeja batik terbaiknya, sementara Bu Isti memakai kebaya sederhana yang masih rapi. Mereka membawa beberapa buah tangan sebagai tanda hormat. Salma, yang sudah menunggu dengan cemas di dalam, segera memberitahu orang tuanya bahwa Alan dan keluarganya datang. Begitu pintu utama terbuka, suasana langsung berubah muram. Bu Nikmah, yang sedang duduk di sofa, bahkan tidak berdiri untuk menyambut. Pak Wiji berdiri dengan kaku, wajahnya seperti batu. Ada perlu apa kalian kemari? Sapa Bu Nikmah dengan nada dingin, matanya menyapu tubuh sederhana keluarga Alan dari ujung ke ujung. Dengan napas yang dalam, Alan melangkah maju. Dia membungkuk hormat. Selamat siang, Pak, Bu. Perkenalkan, saya Alan, dan ini orang tua saya, Pak Bahri dan Bu Isti. Kami datang ke sini dengan maksud yang sangat serius. Serius? Maksudmu? Sergah Bu Nikmah, sengaja membuat mereka tidak nyaman. Bu, saya datang untuk meminta izin dan restu Bapak dan Ibu. Saya mencintai Salma, dan saya berniat untuk menikahinya, ucap Alan dengan suara jelas, meski tangannya gemetar. Keheningan yang mencekam menyergap ruangan itu. Lalu, tawa getir Bu Nikmah memecah kesunyian. Menikahi Salma? Kau? Hardiknya bangkit dari duduknya. Dengar baik-baik, anak muda. Keluarga kami tidak butuh pengemis seperti kau. Apa yang bisa kau tawarkan pada Salma? Nyanyian sumbang di pinggir jalan? Kau pikir cinta bisa makan? Pergi dari sini. Jangan nodai rumah kami dengan kehadiranmu. Pak Wiji akhirnya angkat bicara. Suaranya lebih kalem namun tak kalah menusuk. Alan, kami menghargai niatmu. Tapi kenyataannya, kamu dan Salma berasal dari dunia yang berbeda. Kamu tidak bisa memberinya kehidupan yang layak. Dia terbiasa dengan standar hidup tertentu. Jangan egois. Pak Bahri tidak bisa menahan diri lagi. Mohon maaf, Pak, Bu. Anak saya mungkin tidak kaya, tapi dia punya harga diri dan kerja keras. Dia mencintai Salma dengan tulus. Bukankah itu yang lebih penting? Tulus. Bu Nikmah mencemooh. Tulus tidak akan membayar sekolah anak-anak mereka nanti. Tulus tidak akan membeli rumah yang layak. Sekarang,
Keluarlah dari sini sebelum kusuruh satpam mengusir kalian. Alan menatap Salma, yang dari tadi berdiri di tangga dengan wajah basah oleh air mata. Dia melihat rasa malu, sakit, dan kemarahan di mata perempuan yang dicintainya. Tekadnya tidak goyah, justru semakin membaja. Dia membungkuk sekali lagi. Baik, Pak, Bu. Kami menghormati keputusan Anda. Tapi ketahuilah, penolakan Anda tidak akan mengubah perasaan saya pada Salma. Saya akan membuktikan bahwa cinta dan kerja keras bisa mengatasi segalanya. Permisi. Keluarga Alan pun pergi dengan kepala tegak, meski hati mereka hancur berantakan. Adegan penolakan yang menghinakan itu bukanlah akhir, melainkan sebuah deklarasi perang. Bagi Alan dan Salma, ini adalah titik di mana mereka menyadari bahwa jalan mereka akan sangat terjal, dan mereka harus memilih, menyerah pada tekanan, atau berjuang lebih keras lagi dengan tekad yang tak tergoyahkan. Dan malam itu, di balik pintu kamarnya yang terkunci, Salma bersumpah dalam hati, tidak ada yang akan memisahkannya dari Alan. Tidak sekarang, tidak pernah. Pintu kamar Salma terkunci rapat, membatasi dirinya dari dunia luar yang penuh dengan tekanan dan penghinaan. Suasana di dalam kamar mewahnya itu bagaikan kubangan kesedihan dan kemarahan yang bergolak. Gaun-gaun mahal bertebaran di lantai, buku-buku pelajaran berserakan, dan cermin besar di depannya memantulkan bayangan seorang perempuan dengan mata sembab dan wajah pucat. Penolakan kasar terhadap lamaran Alan telah menjadi pukulan telak yang menghancurkan hatinya, sekaligus menyulut api pemberontakan yang selama ini dipendamnya. Dia memutuskan untuk mogok makan. Hari pertama, ketika pembantu mengetuk pintunya membawa nampan sarapan mewah, Salma hanya membalikkan badan dan memejamkan mata. "Aku tidak lapar," katanya dengan suara parau. Bu Nikmah yang mendengarnya dari luar, hanya menghela napas kesal. Biar saja, mungkin dia hanya sedang ingin menarik perhatian. Dia akan lapar juga nanti, ujar Bu Nikmah pada suaminya. Namun, hari kedua dan ketiga berlalu, dan Salma tetap bertahan hanya dengan air putih. Tubuhnya mulai melemah, pipinya mengempis, dan sorot matanya kehilangan cahaya. Kekhawatiran mulai menyelimuti rumah itu, terutama bagi Pak Wiji. Diam-diam, ia mengamati perubahan pada putrinya. Ia melihat bukan hanya penolakan terhadap makanan, tetapi sebuah penolakan terhadap seluruh kehidupan yang telah direncanakan untuknya. Pada hari keempat, Pak Wiji memberanikan diri mengetuk pintu kamar Salma. "Salma, ini ayah. Boleh ayah masuk?" Tidak ada jawaban. Dengan hati-hati, Pak Wiji menggunakan kunci cadangan dan membuka pintu. Pemandangan yang menyambutnya membuat dadanya sesak. Salma terbaring lemah di tempat tidurnya, dikelilingi oleh kegelapan dan kehampaan. "Salma, nak, ini tidak baik untukmu. Kamu harus makan," ujar Pak Wiji dengan suara lembut, duduk di tepi tempat tidur. Salma memalingkan wajahnya. "Untuk apa, Yah? Hidupku sudah tidak punya arti lagi. Kalian tidak menganggapku sebagai manusia dengan perasaan, tapi hanya sebagai aset yang harus dijual ke keluarga tertinggi." Kata-kata itu seperti pisau yang menancap di hati Pak Wiji. "Jangan berkata begitu, sayang. Ayah dan ibu hanya ingin yang terbaik untukmu." "Yang terbaik menurut siapa, Yah?" Salma menatap ayahnya, matanya berkaca-kaca. "Menurut kalian, yang terbaik adalah uang, reputasi, dan status. Tapi menurutku, yang terbaik adalah kebahagiaan. Dan Alan, dialah kebahagiaanku." Melihat penderitaan putri semata wayangnya, tembok kekakuan dalam diri Pak Wiji mulai retak. Ia pun memutuskan untuk melakukan penyelidikan diam-diam. Esok harinya, ia menyuruh sopirnya mengantarnya ke lokasi Alan biasa mangkal. Dari dalam mobil yang gelap, ia mengamati Alan selama berjam-jam. Ia melihat bagaimana Alan menyanyi dengan penuh semangat, bersikap ramah pada setiap orang yang lewat, dan dengan sabar mengajari anak-anak jalanan beberapa chord gitar sederhana. Ia melihat bagaimana para pedagang sekitar menyapanya dengan hangat, dan bagaimana Alan dengan sigap membantu seorang ibu tua mendorong gerobaknya. Ini bukanlah gambaran seorang pengemis atau pengejar harta,
seperti yang digambarkan istrinya. Penasaran? Pak Wiji pun turun dari mobil dan mendekati penjual bakso langganan Alan. "Maaf, Bang. Saya lihat pemuda itu, Alan, rajin sekali ya bantu-bantu di sini." "Oh, Alan?" sahut penjual bakso itu sambil tersenyum. "Dia anak baik, Pak. Jujur, rendah hati, dan pekerja keras. Sedikit-sedikit nabung buat masa depan. Katanya mau buat album lagu sendiri. Sayang sekali, katanya baru saja dilamar sama keluarga calon istrinya tapi ditolak mentah-mentah. Alasannya karena dia cuma pengamen. Padahal, nilai seorang manusia kan bukan dari pekerjaannya. Ya kan, Pak?" Perkataan pedagang bakso itu menyentuh kalbu Pak Wiji. Ia pulang dengan pikiran yang berubah. Malam itu, ketika Bu Nikmah kembali mengomel tentang keras kepalanya Salma, Pak Wiji angkat bicara. "Mungkin kita yang salah, Nik," ujarnya pelan. "Aku sudah lihat sendiri, Alan itu anak yang baik dan berbudi. Dia dicintai oleh lingkungannya. Bukankah itu lebih penting daripada seberapa banyak uang yang dia miliki sekarang?" Bu Nikmah terkejut. "Apa yang kau katakan, Wiji? Kau sekarang memihak mereka? Kau mau menikahkan Salma kita dengan seorang pengemis?" "Ini bukan soal memihak, Nik. Ini soal kebahagiaan anak kita. Lihatlah dia sekarang, sekarat di kamarnya karena kita. Apakah reputasi lebih penting daripada nyawa putri kita sendiri?" Pertanyaan itu menggantung di udara, tidak terjawab. Bu Nikmah hanya pergi sambil mengibaskan tangannya. Sementara Pak Wiji kembali menatap pintu kamar Salma dengan perasaan bersalah yang amat sangat. Diam-diam, ia mulai merencanakan sesuatu. Ia akan menemui Alan, tanpa sepengetahuan istrinya. Ia ingin mengenal calon menantunya ini lebih dekat, dan mungkin memberikan secercah harapan pada dua anak manusia yang saling mencintai itu. Perlawanan diam-diam Salma telah membuka mata seorang ayah, dan mungkin ini adalah awal dari sebuah perubahan. Kegagalan lamaran dan pemandangan Salma yang tersiksa di kamarnya membakar semangat Alan dengan api yang lebih besar dari sekadar amarah. Itu adalah kobaran tekad untuk membuktikan bahwa cintanya bukanlah sekadar kata-kata, bahwa ia layak dipercaya, dan bahwa ia mampu menjadi tumpuan hidup bagi perempuan yang dicintainya. Jika mengamen dianggap sebagai pekerjaan tak menjanjikan, maka ia akan melipat gandakan usahanya. Jika kekurangan materi menjadi alasan penolakan, maka ia akan mengisi kekurangan itu dengan keringat dan kerja keras. Esok harinya, sebelum fajar menyingsing, Alan sudah meninggalkan rumah. Selain tas berisi peralatan manggungnya, ia juga membawa sepasang sarung tangan kerja dan semangat baja. Ia tidak hanya menuju ke jembatan biasa, tetapi pertama-tama menuju ke pasar tradisional yang sudah ramai meski matahari belum terbit. "Bang, butuh tambahan tenaga buat bongkar muat barang?" tanya Alan pada seorang pedagang buah yang sedang kesulitan mengangkat peti-peti jeruk. Pedagang itu memandangnya dari ujung ke ujung. "Kamu kuat, anak muda? Ini berat, loh." "Coba saja, Bang. Saya butuh kerja sampingan," jawab Alan dengan sopan. Dan begitulah, setelah membantu membongkar 3 truk barang, Alan menerima selembar uang 50 ribuan yang basah oleh keringatnya sendiri. Rasanya lebih berharga daripada uang receh yang dikumpulkannya seharian mengamen. Dia menyimpan uang itu dengan hati-hati di saku celananya, lalu bergegas ke jembatan untuk manggung seperti biasa. Salma, yang dari jendela kamarnya, memperhatikan perubahan rutinitas Alan. Hatinya teriris melihat Alan yang terlihat lebih lelah, namun tetap bersemangat menyanyikan lagu-lagu untuk para pejalan kaki. Dia memberanikan diri meneleponnya saat jam istirahat. "Alan, kamu kenapa? Kok dari pagi sudah ke pasar? Kamu terlihat sangat lelah," tanya Salma penuh khawatir. "Ah, tidak apa-apa, sayang. Aku cuma cari kerja sampingan saja. Bongkar muat barang di pasar. Lumayan, bisa nambah tabungan," jawab Alan mencoba bersikap ringan. "Tapi, itu kerja keras. Kamu tidak perlu memaksakan diri seperti ini." "Perlu, Salma. Aku ingin membuktikan pada orang tuamu, dan terutama padamu,
bahwa aku bisa bekerja keras untuk masa depan kita. Aku mungkin mulai dari bawah, tapi aku tidak akan selamanya di sini." Di ujung telepon, Salma menahan isak tangisnya. Aku tidak kuat melihatmu seperti ini, Alan. Justru kamu harus kuat, Salma. Lihatlah aku. Ini untuk kita. Setiap keringat yang aku keluarkan, setiap lelah di punggungku, ini semua adalah untuk mimpi kita bersama. Kamu adalah inspirasiku. Kata-kata itu membuat Salma semakin yakin. Jika Alan bisa berkorban sedemikian rupa, maka dia pun harus melakukan sesuatu. Diam-diam, dia mulai menjual beberapa perhiasan dan tas branded yang tidak terlalu dia gunakan melalui temannya. Uangnya dia tabung sendiri, berencana untuk memberikannya pada Alan suatu saat nanti sebagai bantuan untuk album atau modal hidup mereka. Suatu sore, setelah seharian bekerja keras, Alan duduk di bangku taman dengan tubuh yang pegal. Tiba-tiba, seseorang duduk di sebelahnya. Dia adalah Pak Wiji. "Selamat sore, Alan," sapa Pak Wiji dengan suara tenang. Alan terkejut dan langsung berdiri hormat. "Selamat sore, Pak Wiji. Ada yang bisa saya bantu?" "Bisa kita bicara sebentar?" tanya Pak Wiji, menunjuk ke bangku. Dengan jantung berdebar, Alan duduk kembali. "Tentu, Pak. Aku sudah memperhatikanmu akhir-akhir ini," mulai Pak Wiji. "Aku lihat kau tidak hanya mengamen, tetapi juga bekerja kasar di pasar. Kenapa?" Alan menunduk, mengambil napas. "Karena saya mencintai Salma, Pak. Dan cinta butuh pengorbanan dan bukti. Saya ingin menunjukkan bahwa saya tidak hanya bisa bernyanyi, tetapi juga bisa bekerja keras. Saya ingin membuktikan bahwa saya bisa menjadi suami yang bertanggung jawab untuk Salma." Pak Wiji mengamati wajah Alan yang tulus dan penuh tekad. Dia melihat keringat yang masih membasahi pelipisnya, dan kapalan di tangan Alan yang biasanya memegang gitar. "Kau tahu, Alan, sebagai seorang ayah, yang aku inginkan hanyalah kebahagiaan anakku. Aku mulai melihat bahwa kebahagiaannya ada padamu." Pak Wiji berhenti sejenak, seolah memilih kata-katanya dengan hati-hati. "Aku tidak bisa menjanjikan restu dari Ibu Salma saat ini. Tapi ketahuilah, aku menghargai usahamu. Teruslah berjuang, nak." Mata Alan berkaca-kaca. Kata-kata itu bagai embun di padang pasir baginya. "Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak. Ini sangat berarti bagi saya. Jangan beritahu siapa-siapa tentang pertemuan kita ini, terutama Ibu Salma. Tetaplah rendah hati dan jaga niatmu yang tulus ini," pesan Pak Wiji sebelum berdiri dan pergi, meninggalkan Alan yang masih terpana. Perkataan Pak Wiji itu menjadi bahan bakar baru bagi Alan. Keesokan harinya, dengan semangat yang membara, ia tidak hanya bongkar muat dan mengamen, tetapi juga mulai menerima job manggung di kafe-kafe kecil di malam hari. Setiap lembar uang yang ia dapatkan disimpannya dengan rapi dalam sebuah celengan tanah liat berbentuk hati yang diberikan Salma. Pengorbanannya bukan lagi sekadar tentang uang, melainkan tentang membangun sebuah keyakinan bahwa cinta mereka layak diperjuangkan, dan bahwa setiap tetes keringatnya adalah fondasi dari istana impian mereka berdua. Meski usaha Alan mulai menunjukkan hasil dan diam-diam telah mendapatkan simpati dari Pak Wiji, benteng yang dibangun Bu Nikmah justru semakin kokoh dan tak tergoyahkan. Bagi wanita yang seumur hidupnya membanggakan status dan pencapaian materi itu, penderitaan Salma dan kerja keras Alan hanyalah bukti nyata betapa tidak layaknya hubungan itu. Dalam pikirannya, hanya ada satu solusi: memisahkan mereka dengan cara apapun yang diperlukan, dan mempercepat rencana yang sudah ia susun sejak lama. Suatu malam, setelah memastikan Salma sudah tertidur kelelahan karena mogok makan, Bu Nikmah mengadakan pertemuan darurat di ruang kerjanya. Yang hadir adalah Pak Wiji, dan melalui panggilan video, keluarga Pak Hendra, orang tua Adit. "Kita harus bertindak cepat," buka Bu Nikmah dengan suara tegas. Salma semakin lama semakin tenggelam dalam hayalan tidak masuk akalnya. "Kita tidak bisa membiarkan ini berlanjut." "Pak Hendra,
Pria berperawakan besar dengan suara berat mengangguk di layar. Saya setuju, Bu Nikmah. Anak saya, Adit, juga sudah tidak sabar. Dia sangat menyukai Salma. Menurut saya, kita perlu mempercepat pernikahan mereka. Pak Wiji yang duduk dengan wajah muram mencoba menawarkan sudut pandang berbeda. Tapi, Nick, Salma masih sangat tertekan. Apakah memaksanya menikah dengan Adit adalah solusi yang tepat? Dia bahkan tidak mencintainya. Bu Nikmah memandang suaminya dengan tajam. Cinta? Cinta bisa tumbuh kemudian. Wiji, yang penting mereka selevel. Lihatlah kita dulu. Awalnya juga diatur. Sekarang hidup kita baik-baik saja. Tapi keadaan sudah berbeda. Nick, anak-anak zaman sekarang. Tidak ada, tapi, potong Bu Nikmah dengan suara meninggi. Ini untuk kebaikan Salma sendiri. Aku sudah memutuskan. Besok, keluarga besar Wijaya akan mengadakan acara santap malam dan pengumuman resmi pertunangan Salma dan Adit. Keputusan itu seperti petir di siang bolong bagi Pak Wiji. Ia tahu ia tidak bisa melawan istrinya dalam keadaan seperti ini. Keesokan harinya, seluruh rumah berpesta. Dekorasi mewah, catering bintang 5, dan tamu-tamu penting memenuhi rumah mereka. Salma, yang dipaksa mengenakan gaun merah muda mewah yang dibeli ibunya, terlihat seperti boneka yang pucat dan kosong. Matanya merah dan bengkak. Tersenyum. Salma, jangan mempermalukan keluarga di depan tamu-tamu penting. Desis Bu Nikmah sambil mencubit lengan Salma dengan keras. Adit, dengan setelan jas mahal, tampak sangat percaya diri. Ia terus-menerus memamerkan calon istrinya kepada para tamu, menggenggam erat lengan Salma yang kaku. Santai saja, sayang. Nanti juga kamu akan terbiasa dengan kehidupan seperti ini. Lebih baik daripada harus ikut pengamen jalanan itu, kan? Bisik Adit pada Salma dengan senyum sinis. Salma tidak menjawab. Pandangannya kosong, menata para tamu yang bersorak dan bertepuk tangan saat Bu Nikmah naik ke panggung kecil. Para tamu yang terhormat, terima kasih atas kehadirannya. Pada malam yang berbahagia ini, keluarga kami dengan bangga mengumumkan pertunangan putri sematawayang kami, Salma, dengan pemuda yang sangat baik dan berkelas, Adit Putra Wijaya. Sorak-sorai dan tepuk tangan menggema. Salma merasa dunianya berputar. Dia melihat wajah ayahnya yang tampak menderita di sudut ruangan, tetapi tidak berbuat apa-apa. Dia melihat senyum puas di wajah ibunya. Dan yang paling menyakitkan, dia membayangkan wajah Alan yang sedang berjuang keras untuknya, sementara dia di sini, dihadapkan pada pengkhianatan terbesar. Di saat yang sama, di sebuah kafe kecil tempat Alan sedang manggung malam itu, seorang temannya membisikkan kabar itu. Bro, gue denger, Salma malam ini ditunangkan secara resmi sama anak pengusaha itu. Dunia Alan seakan runtuh. Gitar yang sedang dipetiknya terlepas, menghasilkan suara sumbang yang memekakan telinga. Ia buru-buru meminta izin untuk istirahat dan berlari keluar, menghubungi Salma dengan tangan gemetar. Salma, yang sedang menyendiri di balkon, segera menerima teleponnya. Alan, bisiknya. Suaranya hancur. Aku tidak bisa. Aku dengar kabarnya. Salma, apa ini benar? Tanya Alan, suaranya serak. Benar, Alan. Tapi aku tidak mau ini. Aku dipaksa. Aku terperangkap. Isak Salma. Larilah, Salma. Sekarang juga. Keluar dari sana. Aku akan menjemputmu. Pinta Alan dengan panik. Tidak bisa, Alan. Rumah ini dijaga ketat. Aku seperti tahanan. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Tangis Salma semakin menjadi. Mendengar keputusasaan dalam suara Salma, hati Alan hancur berkeping-keping. Ia menatap ponselnya yang kemudian terputus, merasa sangat tak berdaya. Di satu sisi, ada Salma yang terjebak dalam pesta pertunangan paksanya. Di sisi lain,
Ada dirinya yang hanya seorang pengamen dan kuli panggul, tidak memiliki kekuatan atau pengaruh untuk menyelamatkan perempuan yang dicintainya. Malam itu, bagi Salma dan Alan, adalah puncak dari jalan buntu. Mereka merasa seolah-olah seluruh dunia bersekongkol melawan mereka, dan tidak ada lagi jalan keluar. Salma kembali ke kamarnya dengan hati yang remuk redam, sementara Alan duduk terduduk di trotoar, menatap langit malam yang gelap tanpa bintang, mempertanyakan apakah masih ada harapan bagi cinta mereka. Pasca pesta pertunangan paksa, suasana di rumah keluarga Wijaya bagai kuburan megah yang dihiasi oleh sisa-sisa kemewahan. Salma berubah menjadi sosok yang nyaris bisu, bagai bayangan yang bergerak pelan di antara dinding-dinding rumahnya. Ketaatannya yang baru itu bukanlah kepasrahan, melainkan sebuah keputusasaan yang dalam. Namun, di balik kepatuhan palsunya, api pemberontakan masih menyala, disalurkan melalui cara-cara yang semakin sembunyi dan berisiko. Dia dan Alan kini hanya bisa berkomunikasi melalui pesan singkat yang ditulis dengan kode-kode sederhana, dikirim pada jam-jam tertentu ketika pengawasannya sedikit longgar. Sebuah album foto digital rahasia pun mereka buat, disimpan di folder tersembunyi di ponsel Salma. Di dalamnya, ada potret-potret senyuman mereka yang dicuri selama pertemuan singkat di taman, video klip pendek Alan menyanyikan lagu cinta untuknya, dan screenshot pesan-pesan penuh kerinduan. Itu adalah harta karun mereka, bukti nyata bahwa cinta mereka bukanlah hayalan. Namun, pada suatu siang yang tampak biasa, bencana itu terjadi. Bu Nikmah, yang semakin tidak sabar dengan sikap dingin Salma, memutuskan untuk mengambil langkah drastis. Didorong oleh rasa curiga yang membara, ia menyuruh seorang ahli IT, teman keluarga, untuk memulihkan seluruh data di ponsel Salma yang sengaja ia ambil paksa ketika putrinya sedang mandi. "Ada apa ini, Bu? Kenapa sampai harus seperti ini?" tanya Pak Wiji dengan tidak setuju ketika melihat ahli IT itu bekerja di ruang kerja. "Aku harus tahu apa yang masih disembunyikannya, Wiji. Aku tidak percaya dia sudah menerima nasibnya. Ada sesuatu yang tidak beres," jawab Bu Nikmah dengan mata tajam. Beberapa jam kemudian, sang ahli IT berhasil membuka folder tersembunyi itu. Saat gambar demi gambar, video demi video, terpampang di layar laptop, Bu Nikmah bagai disambar petir. Wajahnya yang semula penuh kemenangan berubah menjadi kemerahan oleh amarah yang tak terbendung. Jadi begini kenyataannya, geramnya, suaranya menggema di seluruh ruangan. Dia masih berhubungan dengan sampah itu. Di belakang kita. Lihat, Wiji. Lihat betapa dalamnya pengaruh si pengemis itu padanya. Pak Wiji, yang melihat foto-foto kebahagiaan genuin di wajah putrinya, justru merasa hati miris. "Nikmah, mungkin kita harus." "Tidak ada mungkin." Bu Nikmah memotong dengan brutal. "Aku sudah muak dengan semua ini. Aku akan menyelesaikannya sekali untuk selamanya." Tanpa berpikir panjang, Bu Nikmah menyimpan beberapa screenshot percakapan mesra mereka ke ponselnya sendiri. Ia lalu memerintahkan sopirnya untuk menyiapkan mobil. Wajahnya begitu bengis, membuat para pembantu di rumah itu gemetar ketakutan. "Kemana kau, Nikmah?" tanya Pak Wiji dengan cemas. "Ke tempat si pengemis itu mangkal. Aku akan mempermalukannya di depan umum. Aku akan membuatnya kapok untuk mendekati Salma lagi." "Jangan, Nikmah. Itu keterlaluan." Tapi Bu Nikmah sudah tidak mendengarkan. Mobil mewahnya meluncur dengan kencang menuju tempat Alan biasa mangkal. Sementara itu, Alan sedang asyik bernyanyi. Di sekelilingnya, sekelompok kecil pendengar setianya terdiam menikmati alunan gitarnya. Hari itu, ia menyanyikan lagu terbarunya, Sangkar Emas, dengan penuh perasaan, memikirkan Salma yang terkurung di rumahnya. Dari balik jeruji, kau memandang dunia, merindukan kebebasan yang kau kira terlarang. Tiba-tiba, sebuah mobil mewah hitam berhenti dengan kasar di pinggir jalan. Pintunya terbuka, dan Bu Nikmah melompat keluar dengan wajah yang mendidih. Langkahnya cepat dan penuh amarah, langsung menuju ke arah Alan.
Pengemis tak tahu diri, teriak Bu Nikmah. Suaranya melengking memecah konsentrasi semua orang. Alan terhenti bernyanyi, wajahnya pucat. Bu Nikmah. Jangan panggil aku ibu. Kau pikir aku tidak tahu? Kau masih membujuk anakku. Meracuni pikirannya dengan omong kosong cintamu yang murahan. Hardik Bu Nikmah, lalu mengacungkan ponselnya yang menampilkan foto-foto mereka berdua. Lihatlah semua. Inilah si pengemis yang berusaha memakan rumput tetangga, mengincar harta keluarga kami. Orang-orang di sekitar mulai berkerumun, berbisik-bisik. Beberapa mengambil video dengan ponsel mereka. Alan berdiri terpaku, rasa malu dan marah bergolak dalam dirinya. Pipinya terbakar. Bu, tolong ini bukan tempatnya, pinta Alan, mencoba tetap tenang. Bukan tempatnya? Lalu di mana tempatnya? Kau pikir kau siapa? Kau cuma sampah masyarakat. Hidupmu bergantung pada belas kasihan orang. Kau pikir kau layak untuk anakku? Bu Nikmah semakin menjadi. Jari telunjuknya hampir menancap di hidung Alan. Dengarkan baik-baik, pengemis. Jauh-jauh dari Salma. Kalau kau berani mendekatinya lagi, aku akan hancurkan hidupmu. Aku akan pastikan kau tidak bisa mangkal dimanapun di kota ini. Kata-kata itu seperti cambukan di hati Alan. Ia melihat tatapan orang-orang. Ada yang kasihan, ada yang menghakimi, ada yang sekadar penasaran. Kehormatannya diinjak-injak di tempat ia membangun reputasinya. Air mata kemarahan dan rasa malu mulai menggenang di matanya, tapi ia berusaha menahannya. Bu Nikmah, setelah merasa puas telah mempermalukannya, meludah ke tanah dekat kaki Alan. Ingat ancamanku. Dia lalu berbalik dan masuk kembali ke mobilnya, meninggalkan Alan yang terduduk lemas di atas kursi kecilnya, dikelilingi oleh bisik-bisik dan tatapan yang membuatnya ingin menghilang. Peralatan musiknya tergeletak tak karuan, seolah ikut merasakan penghinaan yang baru saja terjadi. Insiden itu dengan cepat menyebar seperti wildfire. Dalam hitungan jam, video penghinaan itu sudah viral di kalangan teman-teman Salma dan keluarga mereka. Reputasi Alan hancur. Beberapa tempat mangkalnya meminta dia untuk tidak kembali untuk sementara waktu. Luka di hatinya jauh lebih dalam dari yang bisa dibayangkan. Ia tidak hanya kehilangan harga diri, tetapi juga keyakinannya bahwa perjuangannya akan ada hasilnya. Malam itu, untuk pertama kalinya, Alan mempertanyakan segalanya. Cintanya pada Salma, mimpinya menjadi musisi, dan arti kehidupannya yang seolah tidak ada harganya di mata dunia. Penghinaan publik yang dilakukan Bu Nikmah bagai gempa bumi yang mengguncang fondasi kehidupan Alan. Selama 3 hari, ia mengurung diri di kamarnya, menolak untuk makan atau berbicara dengan siapapun. Dunianya yang dibangun dengan susah payah, reputasinya sebagai pengamen jujur, harga dirinya sebagai seorang musisi, dan keyakinannya pada kebaikan manusia, runtuh berantakan dalam sekejap. Setiap kali ia memejamkan mata, yang terbayang adalah wajah penuh kebencian Bu Nikmah dan cemoohan orang banyak. Pada hari keempat, Pak Bahri dan Bu Isti tidak bisa lagi hanya berdiam diri. Mereka menerobos masuk ke kamar Alan. Sudah cukup, Nak, tegas Pak Bahri, suaranya bergetar namun penuh wibawa. Kau mau membiarkan mereka menghancurkanmu? Kau mau membuktikan bahwa kata-kata keji itu benar? Alan terbaring lemas. Matanya kosong menatap langit-langit. Lalu apa lagi yang bisa kulakukan? Yah, dia benar. Aku cuma seorang pengamen. Apa yang bisa kuberikan pada Salma? Rasa malu dan penghinaan. Bu Isti duduk di tepi tempat tidur, mengusap punggung anaknya. Alan, nilai seorang manusia tidak ditentukan oleh pekerjaannya, tapi oleh ketulusan hatinya dan kekuatan jiwanya. Ibu melihat betapa tulusnya cintamu pada Salma. Dan ibu juga melihat betapa kuatnya Salma mencintaimu. Jangan menyerah sekarang. Kata-kata ibunya seakan menyalakan kembali sumbu keberanian dalam diri Alan. Ia teringat janjinya pada Salma. Ia teringat pengorbanannya. Ia teringat rahasia pertemuannya dengan Pak Wiji. Apakah ia akan membiarkan seorang wanita yang dipenuhi kebencian memenangkan pertarungan ini?
Dengan sisa tenaga, Alan meraih ponselnya. Ada puluhan pesan tidak terbaca dari Salma, penuh dengan kepanikan dan permintaan maaf. Pesan terakhir berbunyi, "Alan, aku tidak tahan lagi. Aku lebih memilih hidup susah bersamamu daripada hidup mewah sebagai tahanan. Jika kau masih mencintaiku, bawa aku pergi dari sini." Pesan itu bagai semburan adrenalin. Alan langsung duduk tegak. Matanya yang tadi redup, kini kembali berapi-api. "Ibu, ayah, kalian benar. Aku tidak boleh menyerah. Tapi kita harus bertindak sekarang." Malam itu, di ruang tamu rumah sederhana keluarga Alan, rapat rahasia pun digelar. Hadir Alan, Pak Bahri, Bu Isti, serta Dika dan Roni, dua sahabat Alan yang paling setia. "Jadi, rencananya apa, bro?" tanya Dika. "Kita harus menikah," jawab Alan dengan tegas. "Tanpa restu Bu Nikmah. Akad nikahnya akan kita lakukan di sini, secara sederhana, hanya dengan keluarga dan saksi-saksi terpercaya." Bu Isti menghela napas. "Tapi, Nak, tanpa wali? Bagaimana secara hukum?" "Ayah Salma, Pak Wiji, aku yakin dia akan bersedia menjadi wali." "Diam-diam, tentu saja," ujar Alan. "Aku akan menghubunginya. Dan untuk Salma, kita harus menyusun rencana untuk membawanya keluar dari rumah itu dengan aman." Rencana detail pun disusun. Dika dan Roni bertugas mengatur akad nikah sederhana di rumah Alan. Pak Bahri dan Bu Isti akan mempersiapkan segala kebutuhan ritual dan konsumsi. Sementara Alan, dengan risiko terbesar, akan menghubungi Pak Wiji dan menyusun strategi untuk membebaskan Salma. Keesokan harinya, dengan jantung berdebar, Alan menelepon Pak Wiji dari nomor ponsel baru. "Pak Wiji, ini Alan," katanya ketika sambungan tersambung. "Alan, kau baik-baik saja?" tanya Pak Wiji dengan suara khawatir. "Saya tidak baik-baik saja, Pak. Tapi saya tidak akan menyerah. Saya ingin menikahi Salma secara sah. Dan saya mohon, sudilah Bapak menjadi wali untuk Salma." Diam sejenak. Lalu, "Kau serius, Nak?" "Dengan segala keseriusan yang saya miliki, Pak. Saya mencintai Salma. Saya akan membahagiakannya. Saya tahu jalan ini berliku, tapi ini adalah satu-satunya jalan." Pak Wiji menghela napas panjang. "Baiklah, Alan. Aku setuju. Ibu Salma sudah keterlaluan. Aku tidak bisa lagi berdiam diri. Tapi kita harus sangat hati-hati. Aku akan bantu Salma keluar dari rumah besok sore. Kau jemput dia di tempat kalian biasa bertemu." Rasa lega dan sukacita yang luar biasa menyelimuti Alan. Sementara itu, di rumah Wijaya, Salma menerima pesan rahasia dari Alan tentang rencana tersebut. Jantungnya berdebar-debar antara takut dan haru. Dia mulai mempersiapkan diri diam-diam, mengemas beberapa pakaian dan barang berharga sederhana ke dalam tas ransel. Hari H pun tiba. Suasana di rumah Alan penuh dengan ketegangan yang membahagiakan. Bu Isti dan tetangga terpercaya menyiapkan ruang tamu sederhana mereka dengan hiasan seadanya. Seorang ustadz yang merupakan kenalan dekat Pak Bahri sudah siap menunggu. Dika dan Roni berjaga-jaga di luar untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan. Sore itu, Pak Wiji melakukan aksinya. Ia memanfaatkan acara arisan Bu Nikmah di luar rumah untuk membawa Salma keluar dengan alasan mengajaknya makan malam. Begitu sampai di tempat janji, Salma melihat Alan sudah menunggu dengan motor tua yang dipinjamnya dari Roni. "Salma," sapa Alan, memeluknya erat. "Alan, aku takut," bisik Salma gemetar. "Jangan takut. Mulai sekarang, kita berjuang bersama." Mereka bergegas menuju rumah Alan. Begitu tiba, Salma disambut oleh pelukan hangat Bu Isti dan senyum lega Pak Bahri. Tangis haru tak terbendung. Dalam ruang tamu sederhana yang dipenuhi oleh sedikit orang yang mencintai mereka, prosesi akad nikah pun dilaksanakan. Pak Wiji, dengan air mata berlinang, dengan hikmat menyatakan ijab kabul.
Dengan ini, saya terima nikahnya Salma binti Wiji, dengan mas kawin berupa sebuah Al-Quran, dibayar tunai. Saya terima nikahnya, jawab Alan dengan suara mantap, menggenggam erat tangan Salma. Mereka resmi menjadi suami istri. Dalam kesederhanaan, tanpa kemewahan, namun dipenuhi oleh cinta dan dukungan dari orang-orang yang tulus mencintai mereka. Namun, di balik pintu, bayangan ancaman Bu Nikmah masih menggantung. Mereka tahu, ini bukanlah akhir dari perjuangan, melainkan awal dari sebuah babak baru yang mungkin lebih berbahaya. Tapi setidaknya, malam itu, mereka sudah memenangkan satu pertempuran penting. Pertempuran untuk bersatu, melawan arus deras yang berusaha memisahkan mereka. Udara di ruang tamu sederhana keluarga Alan masih terasa hangat oleh aura kebahagiaan yang baru saja tercipta. Prosesi akad nikah yang hikmat telah usai, meninggalkan rasa syukur yang mendalam dan juga kelegaan. Salma, kini dengan resmi menjadi istri Alan, duduk di samping suaminya, masih memegang erat tangan Pak Wiji yang tak kunjung henti berlinang air mata. Namun, di balik kebahagiaan yang terasa begitu rapuh itu, ada sebuah realitas pahit yang harus segera dihadapi. Mereka harus segera memutuskan langkah selanjutnya sebelum Bu Nikmah menyadari kepergian Salma dan mengetahui pernikahan rahasia ini. Kita tidak boleh berlama-lama di sini, ujar Pak Bahri, memecah keheningan. Begitu istrimu menyadari Salma menghilang dan mengetahui pernikahan ini, dia pasti akan mengamuk dan mencari kalian ke sini. Alan mengangguk, wajahnya serius. Iya, kami sudah punya rencana. Kami akan tinggal sementara di rumahnya Dika di kampung sebelah. Jaraknya cukup jauh, dan lingkungannya lebih aman. Salma memandang ayahnya, matanya memohon. Ayah, terima kasih. Terima kasih sudah mempercayaiku, mempercayai pilihanku. Suaranya tercekat. Pak Wiji memeluk putri semata wayangnya erat-erat. Salma, nak, maafkan ayah. Maafkan ayah selama ini tidak cukup kuat membelamu. Ayah hanya ingin kau bahagia. Dan ayah melihat kebahagiaan itu ada bersama Alan. Dia menoleh kepada Alan yang berdiri di samping Salma. Alan, jagalah dia. Dia adalah harta paling berharga yang ayah miliki. Dengan segala kerendahan hati dan kesungguhan, Pak, saya berjanji akan menjaga Salma dengan segenap jiwa raga saya. Saya mungkin tidak bisa memberinya kemewahan, tapi saya akan memastikan dia tidak pernah kekurangan kasih sayang dan rasa aman. Janji Alan dengan suara tegas dan penuh keyakinan, tangannya tak lepas menggenggam tangan Salma. Pak Wiji mengangguk, lalu mengeluarkan sebuah amplop dari saku jasnya. Ini bukan banyak, tapi anggap saja sebagai bantuan untuk memulai hidup kalian. Tolong, terima kasih. Alan awalnya menolak, tapi Pak Wiji memaksanya. Ini bukan untukmu, Alan. Ini untuk Salma. Untuk cucuku kelak, katanya dengan senyum getir. Bu Isti yang dari tadi memperhatikan dengan mata berkaca-kaca, lalu menyodorkan sebuah bungkusan kecil. Ini, Salma, mas kawin yang dijanjikan. Sebuah Al-Quran yang sama dengan yang ibu gunakan ketika menikahi ayah Alan dulu. Semoga menjadi pedoman rumah tangga kalian. Salma menerima bungkusan itu dengan kedua tangan. Air mata menetes menghangatkan pembungkusnya yang sederhana. Terima kasih, Bu. Ini sangat berarti bagi saya. Waktu terus berjalan, dan malam semakin larut. Mereka tahu Pak Wiji harus segera pulang sebelum Bu Nikmah curiga. Saat perpisahan tiba, adalah hal yang paling mengharukan. Pelukan antara ayah dan anak itu penuh dengan rasa sakit karena harus berpisah. Namun juga ada sebuah pemahaman baru, sebuah ikatan yang justru semakin kuat karena telah melewati ujian yang begitu berat. Berhati-hatilah, nak. Jangan hubungi ayah dulu sampai keadaan benar-benar aman. Pesan Pak Wiji berbisik sambil memeluk Salma untuk terakhir kalinya. Kami akan, ayah. Ayah juga, jaga diri baik-baik. Jawab Salma, suaranya parau oleh tangis. Setelah Pak Wiji pergi dengan langkah berat, keluarga kecil yang baru terbentuk itu segera mempersiapkan diri untuk pergi. Tas-tas mereka yang sederhana sudah dikemas.
Dika dan Roni sudah menunggu di luar dengan 2 motor yang akan mengantarkan mereka ke tempat persembunyian sementara. Sebelum berangkat, Alan memegang pundak Salma. "Kita memulai dari nol, sayang. Mungkin akan sangat sulit." Salma menatap suaminya. Matanya masih basah, namun sorotnya penuh tekad. "Selama bersamamu, Alan, aku siap menghadapi apapun. Yang penting kita bersama." Dengan doa dan restu diam-diam dari seorang ayah yang akhirnya memilih untuk berdiri di pihak cinta sejati anaknya, Alan dan Salma pun memulai perjalanan hidup baru mereka. Mereka meninggalkan rumah sederhana itu, menuju ke arah yang tidak diketahui, dengan hati penuh keyakinan bahwa selama mereka bersama, tidak ada rintangan yang terlalu besar. Restu yang diperjuangkan dengan air mata dan pengorbanan itu mungkin tidak sempurna, tapi ia telah memberikan mereka kekuatan untuk melangkah, meninggalkan sangkar emas menuju sebuah kebebasan yang penuh ketidakpastian, namun juga harapan. Fajar mulai menyingsing di ufuk timur, menebarkan cahaya keemasan yang lembut di atap-atap rumah sederhana di kampung sebelah. Di sebuah kamar kecil yang disewakan dengan harga murah, Salma terbangun dari tidurnya yang tidak nyenyak. Rasanya seperti mimpi. Dia memandangi pria yang tidur dengan tenang di sebelahnya. Wajah Alan yang biasanya tegang kini terlihat begitu damai dalam tidurnya. Jari-jarinya dengan hati-hati menelusuri garis wajah suaminya. Masih tidak percaya bahwa mereka akhirnya bersatu. Ruangan itu kecil, dindingnya hanya bata ekspos, dan perabotannya seadanya. Tetapi bagi Salma, ini adalah istana yang penuh dengan kebebasan dan cinta. Hari ini adalah hari yang mereka nantikan. Hari di mana mereka akan merayakan ikatan suci mereka secara sederhana, di tengah keluarga kecil mereka yang sejati. "Kamu sudah bangun?" Suara Alan yang serak membuyarkan lamunannya. Matanya terbuka, dan senyum hangat langsung mengembang melihat Salma. "Sudah. Aku masih tidak percaya, Alan. Kita benar-benar sudah menikah," bisik Salma. Wajahnya disinari senyum bahagia yang tulus untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan. Alan mendekapnya erat. "Iya, sayang. Ini nyata. Dan hari ini, kita akan merayakannya dengan orang-orang yang benar-benar mencintai kita." Mereka berdua kemudian bersiap-siap dengan penuh semangat. Salma tidak memakai gaun pengantin mewah. Dia mengenakan kebaya sederhana pemberian Bu Isti, warisan keluarga yang disimpan dengan rapi. Wajahnya hanya diolesi bedak tipis dan lipstik lembut. Namun kecantikannya memancar alami dari dalam. Alan memakai kemeja putih sederhana dan celana hitam yang terbaik yang dia miliki. Mereka saling memandang di cermin kecil yang retak di sudut kamar, dan kedua pasangan itu tersenyum, melihat pantulan kebahagiaan mereka yang sempurna dalam segala ketidaksempurnaan itu. "Kamu cantik sekali," gumam Alan, mencium kening Salma. "Dan kamu tampan sekali, suamiku," balas Salma, pipinya memerah. Mereka menuju ke rumah Pak Bahri dan Bu Isti, yang telah disulap menjadi tempat yang penuh dengan kehangatan. Meski sederhana, hiasan dari kertas warna-warni dan bunga-bunga liar yang dipetik dari kebun tetangga menciptakan suasana yang meriah dan penuh kasih. Aroma masakan rumah Bu Isti dan tetangga-tetangga yang membantu memenuhi udara. Hari itu, tidak ada kemewahan, tidak ada tamu penting, tidak ada pesta yang berlebihan. Yang ada hanyalah keluarga, sahabat sejati, dan cinta yang tulus. Ketika Salma dan Alan tiba, mereka disambut dengan tepuk tangan haru dan sorak-sorai kecil dari para tamu yang jumlahnya tidak lebih dari 20 orang. Pak Bahri dan Bu Isti langsung memeluk mereka berdua. "Selamat datang, menantuku," ucap Bu Isti, mencium pipi Salma. "Akhirnya, keluarga kami bertambah." "Terima kasih, Bu. Terima kasih sudah menerima saya," jawab Salma dengan suara bergetar. Acara syukuran pun dimulai dengan doa-doa yang dipimpin oleh ustadz yang telah menikahkan mereka. Kemudian, dilanjutkan dengan santap bersama. Mereka duduk bersila di atas karpet, menikmati hidangan sederhana seperti nasi kuning, ayam goreng, sayur lodeh, dan aneka kue tradisional. Suasana begitu akrab dan penuh tawa. Dika dan Roni menghibur dengan beberapa lagu, diiringi gitar tua Alan. Di tengah keceriaan itu, Pak Bahri berdiri untuk memberikan sambutan.
Hari ini adalah hari yang membahagiakan bagi keluarga kami. Kami menyambut Salma dengan tangan terbuka. Alan, Salma, perjalanan kalian mungkin tidak mudah. Tapi ingat, selama kalian saling mencintai, saling menghormati, dan bersama-sama menghadapi tantangan, tidak ada yang tidak mungkin. Yang terpenting dalam rumah tangga bukanlah harta, tapi ketenangan dan kasih sayang. Mata Salma berkaca-kaca. Ini adalah keluarga yang selama ini ia rindukan. Kehangatan yang tulus, penerimaan tanpa syarat, dan cinta yang tidak mengharapkan imbalan apapun. Sore hari, ketika para tamu mulai bubar, Salma dan Alan duduk di teras rumah kecil itu, menikmati senja yang tenang. Tangan mereka masih tak lepas bergandengan. Apakah kamu menyesal, Salma? Meninggalkan semua kemewahan untuk hidup seperti ini? Tanya Alan dengan suara pelan, ada sedikit keraguan di matanya. Salma memandangnya. Matanya jernih dan penuh keyakinan. Tidak pernah, Alan. Kemewahan tidak pernah memberiku kebahagiaan yang sesungguhnya. Yang kuinginkan adalah kebebasan untuk mencintai dan dicintai apa adanya. Dan aku menemukannya bersamamu. Ini adalah hari terindah dalam hidupku. Mereka duduk dalam keheningan yang nyaman, menyaksikan matahari terbenam, menandai berakhirnya hari yang sempurna dalam kesederhanaan. Mereka tahu tantangan masih menanti di depan. Masih ada Bu Nikmah yang murka, masih ada ketidakpastian ekonomi, dan masih banyak rintangan lainnya. Tapi hari ini, hari yang mereka nantikan, telah memberikan mereka kekuatan dan keyakinan bahwa selama mereka bersama, mereka bisa menghadapi apapun. Hari itu adalah bukti bahwa kebahagiaan sejati tidak terletak pada kemewahan, tetapi pada cinta dan penerimaan yang tulus dari orang-orang yang mencintai kita apa adanya. Suasana hangat dan penuh kebahagiaan di rumah Pak Bahri dan Bu Isti masih terasa menguar, bagai aroma harum yang tertinggal setelah perayaan. Para tamu undangan yang terdiri dari keluarga dan sahabat terdekat sudah mulai berpamitan satu persatu, meninggalkan ucapan selamat dan doa-doa tulus untuk pasangan baru itu. Salma dan Alan duduk di kursi plastik sederhana di teras. Tangan mereka masih tak lepas bergandengan, menikmati sisa-sisa sore yang tenang. Senyum bahagia tak pernah lepas dari bibir mereka, seolah semua badai telah berlalu. Rasanya seperti mimpi, ya, gumam Salma, memandangi cincin sederhana di jarinya yang hanya terbuat dari perak dengan ukiran kecil berbentuk not musik. Dan kita tidak akan pernah terbangun dari mimpi ini, balas Alan lembut, mengecup punggung tangan Salma. Kita akan menulis kisah kita sendiri dari sekarang. Bu Isti dan beberapa tetangga perempuan masih sibuk membereskan sisa-sisa konsumsi di dapur, sementara Pak Bahri, Dika, dan Roni asyik mengobrol di sudut halaman tentang rencana membantu Alan mencari pekerjaan yang lebih stabil. Semuanya terasa sempurna dalam ketidaksempurnaannya. Namun, ketenangan itu tiba-tiba pecah. Suara deru mobil yang keras dan suara rem mendecit memekakan telinga. Sebuah mobil SUV mewah berwarna hitam, mobil yang terlalu dikenali oleh Salma, berhenti dengan kasar di depan pagar rumah yang sederhana itu. Pintunya terbuka, dan Bu Nikmah melompat keluar. Wajahnya merah padam oleh amarah yang tak terbendung. Di belakangnya, mengikuti dua orang pria yang tampak seperti bodyguard, dan seorang wanita parubaya yang merupakan adiknya, Tante Sari. Salma, keluar kau, teriak Bu Nikmah. Suaranya melengking seperti sirene, memecah kedamaian sore itu. Semua orang yang masih berada di halaman rumah membeku. Salma langsung berpegangan erat pada lengan Alan. Wajahnya pucat pasi. Alan berdiri, menempatkan diri di depan istrinya, siap melindungi. Bu Nikmah, sapa Pak Bahri, mencoba menenangkan situasi. Silakan masuk. Mari kita bicara baik-baik. Bicara baik-baik? Hardik Bu Nikmah, menerobos masuk ke halaman tanpa diundang. Matanya liar, menyapu seluruh isi halaman yang masih dipenuhi sisa-sisa dekorasi sederhana, lalu akhirnya tertancap pada Salma yang bersembunyi di belakang Alan. Jadi semuanya benar. Kau benar-benar nekat, Salma. Dan kau, orang tua tak tahu diri, merestui anakmu menculik anak orang. Ibu, tolong. Bata Salma, suaranya gemetar. Diam. Bu Nikmah meraung.
Kau tidak berhak memanggilku ibu lagi. Kau sudah memalukan keluarga. Menikah diam-diam dengan sampah masyarakat ini. Tangannya menunjuk ke arah Alan dengan penuh kebencian. Tante Sari, yang berdiri di belakang kakaknya, menambahkan dengan nada menyindir. Sudah dibilang, anak jalanan memang tidak bisa dipercaya. Pasti dia yang memaksa Salma, Nick. Alan, yang sudah menahan amarah, akhirnya angkat bicara. Bu Nick mah, Tante, tidak ada yang memaksa siapapun. Saya dan Salma menikah karena cinta, dengan restu dari Pak Wiji dan keluarga saya. Restu Wiji. Bu Nick mah tertawa getir. Dia tidak berhak memberi restu tanpa seizinku. Dan kalian. Ia menunjuk ke arah Pak Bahri dan Bu Isti. Kalian pikir dengan merayakan pesta kumuh seperti ini bisa mengubah kenyataan? Anak kalian tetaplah seorang pengemis yang hanya bisa merusak masa depan anak orang. Bu Isti tidak bisa menahan diri lagi. Ibu Nikmah, saya hormati ibu sebagai orang tua Salma. Tapi tolong jaga mulut ibu. Anak saya mungkin tidak kaya, tapi dia punya harga diri dan kerja keras. Lebih baik daripada menghina orang lain di rumah mereka sendiri. Keributan pun tak terelakkan. Tetangga-tetangga mulai berkerumun, menyaksikan drama yang tak terduga itu. Dika dan Roni maju, berdiri di samping Alan, siap membela keluarga mereka. Kalian semua adalah kumpulan orang-orang tak berguna, teriak Bu Nikmah, semakin liar. Aku akan laporkan kalian ke polisi. Penculikan, pemerkosaan. Aku akan hancurkan kalian semua. Salma, yang tidak tahan lagi, maju ke depan. Air matanya mengalir deras. Ibu, cukup. Ibu tidak bisa menghancurkan kebahagiaan kami. Aku mencintai Alan. Aku memilihnya. Ini hidupku. Hidupmu. Bu Nikmah hampir melompat. Hidupmu sudah aku tentukan sejak kau lahir. Kau adalah anakku. Kau dan masa depanmu adalah milikku. Pernyataan itu mengguncang semua yang hadir. Bahkan Tante Sari dan kedua bodyguardnya terlihat tidak nyaman. Suasana tegang bagai bom yang siap meledak. Kebahagiaan yang baru saja mereka rajut dengan susah payah, dalam sekejap, hancur berantakan diinjak-injak oleh amarah dan kesombongan seorang ibu yang tidak bisa menerima kenyataan. Badai yang mereka takuti akhirnya datang menyapa, lebih dahsyat dan lebih menghancurkan dari yang pernah mereka bayangkan. Suasana di halaman rumah Pak Bahri bagai medan perang yang siap meledak. Kedua pihak berdiri berseberangan, dipisahkan oleh jurang perbedaan kelas sosial dan amarah yang sudah memuncak. Bu Nikmah, dengan wajah yang masih merah padam dan napas yang tersengal-sengal, matanya terus-menerus menyapu sekitar, seolah mencari sesuatu, atau seseorang, untuk dijadikan sasaran amarahnya yang berikutnya. Tatapannya yang penuh kebencian itu akhirnya berhenti pada sebuah ember plastik berwarna biru yang tergeletak di dekat sumur. Masih berisi air setengah penuh yang tadinya digunakan untuk mencuci peralatan makan. Kau pikir dengan pesta kumuh seperti ini bisa menyamarkan siapa dirimu yang sebenarnya? Hardik Bu Nikmah. Suaranya seperti pisau yang mengoyak-koyak kedamaian yang baru saja terbangun. Kau tetap saja sampah masyarakat. Pengamen jalanan yang tidak tahu diri. Sebelum siapapun bisa bereaksi, dengan gerakan yang cepat dan penuh kebencian, Bu Nikmah melangkah ke arah ember itu, menyambarnya, dan dengan segenap tenaga yang dimilikinya, ia menyiramkan seluruh isi ember itu ke arah Alan yang masih berdiri melindungi Salma. Splash! Air yang dingin mengenai tubuh Alan dari kepala hingga kaki. Gaun kemeja putih sederhananya yang terbaik langsung basah kuyup dan menerawang, menempel di tubuhnya. Rambutnya yang rapi kini berantakan, meneteskan air yang terasa seperti cairan penghinaan. Ia berdiri terpaku, tubuhnya gemetar, bukan karena kedinginan, tetapi karena rasa malu dan kemarahan yang membara. Keheningan yang mencekam menyergap semua yang hadir, seolah waktu berhenti berdetak. Salma menjerit histeris. Ibu, kenapa ibu lakukan ini? Dia langsung meraih tangan Alan, mencoba melindunginya dengan tubuhnya sendiri. Air matanya bercampur dengan air yang masih menetes dari rambut suaminya. Bu Isti, yang menyaksikan pemandangan itu,
Tidak bisa menahan diri lagi. Dengan wajah yang pucat karena marah dan sakit hati, ia maju menghadapi Bu Nikmah. "Nikmah, kau gila. Ini anakku. Kau perlakukan dia seperti sampah di hari bahagianya? Di depan semua orang? Kau pikir dengan uangmu kau bisa membeli segalanya, termasuk hak untuk menghina orang lain?" Bu Nikmah, dengan ember kosong masih di tangannya, justru tertawa getir. "Anakmu? Lihatlah baik-baik, Bu. Apa yang bisa dibanggakan dari dia? Dia cuma bisa menyanyi minta-minta di pinggir jalan. Hari ini dia menikah. Besok mungkin dia akan menyuruh istrimu ikut mengemis bersamanya." Pak Bahri, yang biasanya kalem, kini wajahnya berkerut oleh kemarahan. "Keluarkan diri Anda dari rumah saya. Sekarang. Saya tidak peduli Anda siapa. Tidak seorang pun berhak melakukan ini kepada anak saya." Dika dan Roni, yang dari tadi menahan amarah, kini maju mengapit Alan, mencoba membawanya masuk ke dalam rumah. Tetangga-tetangga yang menyaksikan mulai berbisik-bisik, ada yang merekam dengan ponsel, ada yang menggeleng-geleng kepala melihat kekejaman yang terjadi. Tante Sari, yang tadinya mendukung kakaknya, kini terlihat tidak nyaman. "Sudah, Nik. Ini sudah keterlaluan," bisiknya pada Bu Nikmah. Namun, Bu Nikmah bagai orang kesurupan. Dia melemparkan ember kosong itu ke tanah. "Aku tidak akan pernah menerima ini. Pernikahan ini tidak sah. Aku akan membatalkannya. Salma, pilih. Ikut aku sekarang. Atau jangan harap kau bisa memanggilku Ibu lagi." Salma, dengan tubuh basah yang masih memeluk Alan yang kuyup, menatap ibunya dengan mata yang penuh luka dan kekecewaan yang dalam. "Sudah lama aku tidak memanggilmu Ibu dengan tulus, Bu. Karena seorang ibu sejati tidak akan pernah dengan sengaja menghancurkan kebahagiaan anaknya. Aku memilih Alan selamanya." Jawaban itu seakan membuat Bu Nikmah kehilangan tenaga. Wajahnya yang merah mulai memudar, digantikan oleh pucatnya kekalahan. Dia melihat tatapan orang-orang di sekelilingnya, tatapan yang penuh dengan kutukan dan hinaan diam-diam. Bahkan bodyguardnya sendiri menunduk, malu. Dengan langkah gontai, dibimbing oleh Tante Sari yang juga terlihat malu, Bu Nikmah akhirnya meninggalkan rumah itu, meninggalkan kehancuran dan luka yang dalam. Namun, kali ini, dia tidak meninggalkan rasa takut. Yang dia tinggalkan adalah sebuah tekad yang semakin kuat dalam hati Alan dan Salma untuk membuktikan bahwa cinta mereka lebih kuat daripada segalon ember penghinaan sekalipun. Air itu mengering, tapi bekasnya akan selamanya menjadi pengingat akan betapa kejinya dunia bisa menyiksa sebuah cinta yang tulus. Diam yang mencekam seusai insiden penyiraman air itu hanya bertahan sejenak, sebelum akhirnya pecah menjadi ledakan emosi yang tak terbendung dari segala penjuru. Salma, yang selama ini dikenal sebagai anak manis dan penurut, bagai orang kesurupan. Dia melepaskan pelukannya pada Alan yang basah kuyup dan menghadapi ibunya dengan wajah yang sama sekali baru, wajah seorang perempuan yang siap berperang untuk cintanya. "Ibu sekalipun tidak bisa menghargai siapapun, ya?" teriak Salma, suaranya melengking dan pecah oleh tangis dan amarah. "Ibu pikir dengan uang dan jabatan, ibu bisa membeli segalanya? Bisa menginjak-injak harga diri orang seenaknya? Alan itu suamiku. Dia lebih mulia 1000 kali daripada pria pilihan ibu yang hanya mengincar harta kita." Bu Nikmah terkesiap, langkah mundurnya terhenti. Dia tidak pernah melihat putrinya seperti ini, dengan bola mata yang seakan menyala oleh kebencian dan kekecewaan. "Salma, kau berani membentak ibumu sendiri. Sekarang ibu ingat kalau saya anak ibu? Saat ibu menyiram suami saya dengan air seperti dia sampah, di mana rasa keibuan ibu?" Salma semakin berani, melangkah maju. "Ibu tidak layak disebut ibu. Ibu hanya seorang tiran yang ingin mengendalikan hidup orang lain." Sementara itu, Bu Isti yang dari tadi gemetar menahan amarah, tidak bisa lagi diam. Dia maju mendekati Bu Nikmah. Wajahnya yang biasanya lembut kini memancarkan wibawa seorang ibu yang membela anaknya. "Keluar dari rumah saya, Nikmah.
hardik Bu Isti, suaranya rendah namun penuh ketegasan. Saya tidak peduli Anda sekaya apa. Tidak seorang pun berhak memperlakukan anak saya seperti binatang. Anda pikir dengan uang Anda bisa membeli segalanya? Anak saya punya harga diri yang tidak bisa Anda beli dengan semua harta Anda. Dia lebih mulia daripada Anda yang hanya bisa menghina orang lain untuk merasa tinggi. Pak Bahri, yang biasanya lebih menahan diri, kini berdiri di samping istrinya, matanya membara. Cukup. Sudah saya bilang, keluarlah. Atau saya yang akan mengeluarkan Anda dengan paksa. Ini rumah kami, dan di sini kami menghargai setiap orang yang datang dengan niat baik. Anda jelas tidak termasuk. Dika dan Roni, yang dari tadi sudah tidak sabar, langsung berdiri di depan pintu pagar, menghalangi jalan keluar Bu Nikmah dan rombongannya secara simbolis. Kami tidak butuh orang seperti Anda di sini, gerutu Dika dengan mata penuh tantangan. Suasana semakin memanas. Tetangga-tetangga yang menyaksikan mulai bersuara, tidak lagi hanya berbisik-bisik. Keterlaluan sekali orang kaya itu, ya? Menghina menantunya sendiri di hari pernikahan. Kasihan sekali pemuda itu. Dihina seperti itu di depan umum. Seharusnya dia malu pada diri sendiri. Tante Sari, yang merasa semakin terpojok, menarik lengan kakaknya. Sudah, Nik. Ayo kita pergi. Kita sudah dipermalukan di sini. Bu Nikmah, yang terpojok dan merasa dikepung oleh kemarahan dan cibiran dari semua arah, akhirnya menunjukkan sedikit penyesalan. Namun, itu bukanlah penyesalan yang tulus, melainkan penyesalan karena telah kalah dalam pertempuran. Dasar orang-orang tak beradab, gumamnya lemah, tidak lagi memiliki keberanian untuk melawan. Dengan tubuh gemetar dan wajah pucat, Bu Nikmah akhirnya meninggalkan rumah Pak Bahri dengan langkah terburu-buru, diikuti oleh Tante Sari dan kedua bodyguardnya yang juga terlihat malu. Mereka masuk ke dalam mobil mewahnya dan pergi, meninggalkan kehancuran moral di belakangnya. Setelah mereka pergi, ketegangan pun perlahan reda. Salma langsung memeluk Alan erat-erat, tubuhnya masih gemetar. Maafkan aku, Alan. Maafkan aku karena membuatmu mengalami ini semua. Alan, meski tubuhnya basah dan hatinya terluka, justru tersenyum lemah. Bukan salahmu, sayang. Justru aku yang harus minta maaf, karena membuatmu harus berhadapan dengan ibumu seperti itu. Bu Isti mendekati mereka berdua, memeluk mereka. Kalian berdua adalah pahlawan hari ini. Kalian sudah membuktikan bahwa cinta dan harga diri lebih penting daripada segalanya. Ledakan kemarahan dan pembelaan itu mungkin terlihat tidak sopan di mata beberapa orang, tetapi bagi keluarga kecil ini, itu adalah sebuah deklarasi kemerdekaan. Mereka telah membuktikan bahwa mereka tidak akan lagi diam ketika diinjak-injak. Mereka siap menghadapi konsekuensi apapun, asalkan tetap bersama. Dan malam itu, meski dengan luka yang masih segar, mereka tidur dengan keyakinan bahwa selama mereka bersatu, tidak ada yang bisa mematahkan semangat mereka. Setelah keributan mereda dan mobil mewah Bu Nikmah menghilang dari pandangan, sebuah keheningan yang berat menyelimuti halaman rumah Pak Bahri. Semua orang yang masih berada di lokasi, keluarga, sahabat, dan tetangga, seolah terpaku, menatap sosok Alan yang masih berdiri basah kuyup di tengah-tengah mereka. Air terus menetes dari ujung rambut dan bajunya, membentuk genangan kecil di tanah di sekitar kakinya. Rasa malu, marah, dan sakit hati bergolak di dalam dada setiap orang yang menyaksikan, tetapi yang paling terpukul tentu saja adalah Alan sendiri. Namun, sesuatu yang luar biasa terjadi. Alih-alih larut dalam amarah atau berlari menyembunyikan diri, Alan justru mengambil napas dalam-dalam. Dengan langkah yang sedikit berat karena basah, ia melangkah maju ke pusat perhatian. Wajahnya pucat, bibirnya bergetar, tetapi sorot matanya tajam dan penuh keteguhan. Ia menatap satu persatu orang-orang yang hadir di sana, orang tua yang telah mendukungnya, sahabat yang telah membelanya, dan tetangga yang menjadi saksi penghinaan itu. Lalu, akhirnya, pandangannya tertuju pada Salma yang masih terisak-isak. Wajahnya yang cantik itu kini bercucuran air mata dan penuh dengan rasa bersalah. Dengar baik-baik, semua. Mulut Alan, suaranya serak di awal,
namun semakin jelas dan berwibawa seiring ia berbicara. Terima kasih telah membela saya. Terima kasih telah berdiri di sini, menjadi saksi bagi hari yang seharusnya menjadi hari terindah dalam hidup saya dan Salma. Dia berhenti sejenak, menelan ludah, berusaha menata kata-kata. Aku tidak akan berbohong. Apa yang baru saja terjadi menyakitkan. Lebih menyakitkan daripada pukulan fisik manapun. Tangannya mengepal, namun suaranya tetap tenang. Tapi, biarlah ini menjadi pengingat bagi kita semua. Pengingat bahwa di luar sana, masih banyak orang yang mengukur harga diri seseorang dari pekerjaannya, dari jumlah uangnya, dari mobil yang dia kendarai. Alan kemudian memandang Salma, dan suaranya menjadi sangat lembut, namun terdengar jelas oleh semua yang hadir. Salma, kamu adalah anugerah terbesar dalam hidupku. Kamu yang berasal dari dunia yang begitu berbeda, tetapi mau melihat jiwaku, bukan dompetku. Kamu yang rela meninggalkan segala kemewahan untuk hidup sederhana bersamaku. Aku berjanji, di atas rasa malu yang baru saja kuterima, di atas penghinaan yang kualami hari ini, aku akan membahagiakanmu. Air mata mulai menggenang di matanya, tetapi ia tidak membiarkannya jatuh. Aku mungkin tidak bisa memberimu rumah mewah atau perhiasan mahal. Tapi aku berjanji akan memberimu cinta yang tulus, sebuah rumah yang dipenuhi tawa, dan kehidupan yang tenang. Aku akan bekerja keras, bukan untuk membuktikan sesuatu pada ibumu, tapi untuk membuktikan padamu bahwa pilihanmu tidak salah. Ia lalu menoleh ke arah keluarga dan tetangga yang hadir. Dan untuk Bapak, Ibu, Dika, Roni, dan semua yang hadir di sini, terima kasih. Kalian telah menunjukkan pada saya bahwa keluarga bukanlah tentang darah, tapi tentang siapa yang berdiri di samping kita saat kita terjatuh. Izinkan saya membuktikan bahwa saya layak mendapatkan dukungan kalian. Suasana hening sejenak setelah pidato spontan Alan itu. Lalu, seorang tetangga tua yang duduk di kursi plastik, tiba-tiba bertepuk tangan. 1, 2, lalu diikuti oleh yang lain. Perlahan, tepuk tangan itu bergemuruh, penuh dengan rasa hormat dan dukungan. Bukan karena mereka kasihan, tapi karena mereka kagum pada keteguhan hati dan kematangan seorang pemuda yang baru saja dihina sedemikian rupa. Salma menghampiri Alan, memeluknya erat, tidak peduli bajunya yang basah. Aku tidak pernah meragukanmu, Alan. Aku mencintaimu, dan aku bangga menjadi istrimu. Bu Isti mendekat, mengusap punggung Alan. Kamu adalah anak yang kuat, Nak. Ibu bangga padamu. Janji di atas rasa malu itu bukanlah janji kosong. Itu adalah sebuah deklarasi. Sebuah sumpah yang diucapkan di tengah puing-puing penghinaan, yang justru menjadi fondasi yang lebih kokoh bagi rumah tangga mereka. Pada malam itu, Alan tidak lagi dilihat sebagai korban, tetapi sebagai seorang pemenang. Pemenang yang memenangkan hati semua orang dengan keteguhan jiwanya. Dan bagi Salma, itu adalah momen di mana ia yakin, 100%, bahwa ia telah memilih pria yang tepat untuk menghabiskan sisa hidupnya. 6 bulan telah berlalu sejak peristiwa memilukan di hari pernikahan mereka. Kehidupan Salma dan Alan tidak serta-merta berubah menjadi dongeng indah. Mereka masih tinggal di kamar sewaan yang sederhana di kampung sebelah, dan Alan masih harus bekerja keras. Kini tidak hanya mengamen, tetapi juga serabutan sebagai tukang pelengkung di bengkel milik temannya Dika, serta sesekali menerima job manggung di kafe-kafe kecil. Namun, ada ketenangan dan kebersamaan yang mengisi setiap sudut kehidupan mereka yang sederhana itu. Suatu sore, Salma duduk di teras kamarnya yang kecil, menjahit kancing baju Alan yang hampir lepas. Senyum kecil menghias bibirnya saat dia mendengar langkah kaki familiar mendekat. "Aku pulang," sapa Alan, wajahnya sedikit kotor oleh oli, tetapi matanya masih berbinar seperti dahulu. Di tangannya, ia membawa sebuah bungkusan kecil berisi martabak manis, makanan favorit Salma. "Wah, ada apa ini? Bukan hari gajian, kan?" tanya Salma sambil menyambutnya dengan pelukan. "Album demoku akhirnya selesai. Kang Anton memotong harga karena terkesan dengan konsistensiku. Ini sedikit perayaan," jawab Alan bangga,
mengeluarkan flash disk berisi rekaman lagu-lagunya. Mereka pun duduk bersama, mendengarkan demo album pertama Alan. Suara Alan yang merdu mengisi ruangan kecil mereka, diiringi melodi gitar yang penuh perasaan. Salah satu lagu berjudul Sangkar Emas membuat Salma terharu. Kau yang berani tinggalkan kemewahan untuk sebuah doa dan secangkir kopi. Di pelukanmu kutemukan istana yang takkan terganti oleh gemerlap dunia. Indah sekali, Alan, bisik Salma, matanya berkaca-kaca. Ini semua berkatmu, Salma. Kau adalah inspirasiku. Namun, di balik kebahagiaan mereka, luka lama masih saja beringsut, perlahan tapi pasti. Hubungan Salma dengan ibunya masih terputus total. Beberapa kali Pak Wiji diam-diam mengunjungi mereka, membawa sedikit uang dan kebutuhan, tetapi selalu dengan pesan yang sama, ibu masih belum bisa menerima. Beri dia waktu. Suatu hari, Pak Wiji datang dengan wajah yang lebih cerah. Ada kabar baik, katanya. Seorang produser musik indie, teman lama saya, tertarik dengan demo albummu, Alan. Dia ingin bertemu. Pertemuan itu pun terjadi. Produser tersebut, seorang pria parubaya bernama Pak Wisnu, terkesan bukan hanya pada musik Alan, tetapi juga pada cerita di balik lagu-lagunya. Musikmu punya jiwa, nak, dan kisah hidupmu bisa menjadi nilai jual yang kuat. Saya ingin memproduksi albummu secara profesional. Tawaran itu bagai mimpi yang menjadi kenyataan. Alan dan Salma hampir tidak percaya dengan keberuntungan mereka. Kontrak pun ditandatangani, dan proses produksi album dimulai. Berita tentang Alan yang akan merilis album profesional mulai menyebar, bahkan sampai ke telinga Bu Nikmah. Suatu sore, ketika Salma sedang sendirian di rumah, seorang kurir mengantarkan sebuah paket. Isinya adalah sebuah album foto tua. Saat dibuka, foto-foto itu adalah kenangan masa kecil Salma bersama ibunya, saat Bu Nikmah mengajarnya membaca, memeluknya saat dia jatuh dari sepeda, dan meninabobankannya dengan cerita dongeng. Di bagian bawah album, tertera tulisan tangan yang gemetar, "Ibu salah, Ibu rindu." Salma memeluk album itu sambil terisak. Dia menelepon Pak Wiji. "Ayah, Ibu kirim album foto." "Aku tahu, nak. Ibu sudah berbeda sejak kejadian itu." Dia diam-diam sering menangis dan melihat foto-fotomu. Mungkin dia mulai sadar. Beberapa minggu kemudian, album Alan yang berjudul Sangkar Emas akhirnya dirilis. Lagu-lagunya, terutama Sangkar Emas dan Janji di Atas Rasa Malu, menjadi hits dan sering diputar di berbagai radio. Wawancara Alan di sebuah stasiun televisi lokal tentang perjuangan cintanya dengan Salma menyentuh banyak hati. Pada suatu pagi yang cerah, ketika Salma dan Alan sedang bersiap membuka warung kopi kecil-kecilan yang mereka rintis, sebuah impian lain yang mulai terwujud. Seorang tamu tak terduga muncul di depan pintu. Dia adalah Bu Nikmah, berdiri dengan ragu, memegang sebuah album Alan yang masih terbungkus plastik. Bisa ibu memesan secangkir kopi?" katanya dengan suara bergetar. Salma dan Alan terpaku. Mereka saling memandang. Lalu akhirnya Salma mengangguk. "Silakan masuk, Ibu." Mereka duduk di sebuah meja kecil. Keheningan awalnya terasa canggung. "Albummu bagus," ucap Bu Nikmah akhirnya, memecah kebisuan. Ibu dengar lagunya di radio." "Terima kasih, Bu," jawab Alan sopan. Bu Nikmah menarik napas dalam. Ibu datang untuk meminta maaf. Maaf untuk semuanya. Untuk penghinaan, untuk kekerasan, untuk tidak mempercayai cinta kalian." Air mata mulai mengalir di pipinya. Ibu kalah dari keteguhan kalian. Dan Ibu bangga pada kalian berdua. Salma tidak bisa menahan diri lagi. Dia memeluk ibunya erat-erat. Sebuah pelukan yang telah dinantinya selama berbulan-bulan. "Ibu, aku juga minta maaf." Alan tersenyum, melihat kedua wanita yang paling berarti dalam hidupnya akhirnya berdamai.
Kopi ini spesial, Bu. Resep racikan saya sendiri. Mereka pun menghabiskan sore itu dengan bercakap-cakap, perlahan-lahan menjahit kembali hubungan yang sempat putus. Luka itu mungkin akan meninggalkan bekas, tetapi tidak lagi menganga. Sebagai gantinya, sebuah harapan baru tumbuh. Sebuah harapan akan rekonsiliasi, pengertian, dan sebuah keluarga yang mulai belajar mencintai tanpa syarat. Dan bagi Salma dan Alan, perjalanan mereka membuktikan bahwa terkadang, cinta sejati memang harus melewati badai yang menghancurkan. Tapi setelah badai berlalu, akan tumbuh bunga-bunga yang lebih indah, dan langit yang lebih cerah dari sebelumnya. Mereka telah menemukan istana mereka, bukan dari batu bata dan emas, tetapi dari cinta, pengorbanan, dan pengampunan.